omongin gitu loh. Coba tunjukkanlah kalau ada biar aku mualaf. Pengen juga aku poligami loh. Nggak perlu maksudnya jadi maksudnya haleluya ini Allah itu berfirman, maksudnya kamu mau Allah itu turun ke bumi gitu ya, kayak Yesus. Iya, ditonjok, ditinju, diludahin gitu. Bukan. Soalnya kan jadi, gini, dengarin dulu. Iya, si pemilik, ya toh, contoh, saya kasih contoh lah, ya toh, Iya. kau punya rumah, ya toh, terus yang di situ mengatakan bahwa yang punya rumah itu kau, ya toh, padahal kau sendiri nggak ada di situ, buat pernyataan, nggak ada bekasmu di situ, coba. Oh, itu perumpamaan kehidupan di dunia kan? Ini kita berbicara mengenai Tuhan. Sekarang menurut Anda Tuhan itu bisa turun ke bumi nggak? Kalau Tuhan mau kan pasti. Iya, kalau Tuhan mau. Nah sekarang Tuhan itu menurut pengajaran Yesus itu Tuhan pernah datang ke bumi nggak? Tuhan itu menurut Yesus? Masalahnya sekarang aku jangan masalah, kita berbicara mengenai data. Menurut Yesus Tuhan itu bisa datang ke bumi nggak? Kan dari awal juga saya bilang. Aku mau nantangin Tuhannya orang Kristen. Datang sini nanti kalau ada orang Kristen aku tantangin nanti kalau ada Tuhannya. Dan aku tampar di kanannya, dikasih di kiri aku tampar lagi dia. Gini lo Juma, dengarin Juma, ya kan? Kan kalian berkata bahwa tidak ada satupun yang bisa diserupakan, disetarakan, diumpamakan dengan Allah SWT. Ya toh? Nah, terus sekarang ada ayat Al-Quran yang konon katanya adalah firman Allah. Nah, Allah sendiri tidak berfirman, hanya berwahyu. Sedangkan firman dan wahyu itu beda. Kalau wahyu itu wahyu itu adalah serupa dengan pesan. Contoh, kau sampaikan begini itu wahyu kan. Tapi kalau firman itu cuma perkataan langsung dari si pemilik. Lah kita bicara ini firman Allah, ini firman Allah. Nah, Allah sendiri tidak ada berfirman di situ. Iya, jadi maksudnya gimana? Maksudku begini Juma, Tuhan mau turun ke bumi gitu ya, maksudnya ya? Enggak, maksudku begini. Jadi gimana maksudnya? Maksudku, tunjukkan dulu satu ayat saja. Kalau ada Allah SWT berfirman, biar aku poligami loh, aku biar maksudnya gimana? Ceritanya kayak mana? Maksudnya kayak mana? Maunya kamu itu bunyinya Al-Quran kayak mana supaya dianggap bahwa itu firman Tuhan? Maunya seperti di kitabmu ya? Firman itu cuma, itu adalah perkataan langsung dari si pemilik. Coba kamu tunjukkan satu ayat. Coba saudara tunjukkan kepada saya satu ayat di dalam kitab kamu, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, di mana Tuhan sendiri langsung berfirman. Coba tunjukkan. Kau kan teman aku berkelereng, kau kan sering kau tuh injak kakimu. Kau nggak usah ngelawan dulu. Ya udahlah, terserah. Sekarang gini, coba kamu tunjukkan aja satu ayat di dalam Perjanjian Lama kitabnya Bani Israel di mana Tuhan langsung berfirman. Di mana itu berbunyi? Iya, banyak. Cuma persoalannya ketika tadi awal, dengarin dulu. Awal pembicaraan kita tadi, ya kan saya tanya. Tunjukin dong saya satu ayat aja. Jika Allah SWT itu berfirman di Al-Quran, biar aku mualaf. Aku juga pengen poligami loh Juma. Semua ayat suci Al-Quran itu firman Tuhan. Loh, sekarang nggak ada satupun yang bukan firman Tuhan. Betul. Semua firman Tuhan. Betul, Juma. Tetapi jika si pemilik itu sendiri tidak ada berfirman, siapapun bisa mengaku-ngaku, Juma. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan. Sekarang gini loh, Juma. Ya toh, sendiri tidak pernah ketemu sama saya, oke? Terus saya bicara sama orang, sama siapa ini? Itu beda, nggak bisa disetarakan wahyu dari Allah. Dengarin dulu Juma. Terus aku berbicara sama si Tama, anak aib ini kan, anak ajaib ya, bukan anak setan kan? Kau. Terus aku bilang sama dia, Tama, aku dikasih pesan sama si Juma, begini pesannya, bla 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 bla. Ya toh, terus si Tama ini percaya. Kan goblok ini si Tama. Sekarang begini, haleluya. Ya gimana saudaraku?
Di kitabmu dikatakan langit itu punya tiang. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Mana yang benar menurut kamu? Loh, yang benar itu bumi bulat, tetapi di ayat ini mengatakan bumi bulat. Ini berbicara mengenai tiang. Iya. Aku teringat gini loh. Ayo. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Kenapa dia tidak mengikuti kitabmu yang mengatakan langit punya tiang? Iya, dengar dulu. Ayo. Aku teringat ocehanmu yang dulu mengatakan Al-Quran itu selalu ada pembuktian sains, ya kan? Lah ternyata bumi datar. Di mana dikatakan bumi datar menurut Al-Quran? Bentar ya, aku putar nanti videonya ya, mana Ustaz? Iya, silakan. Boleh juga saya tunjukkan kitabmu mengatakan bumi datar kan? Boleh kalau ada ya, kan tidak ada masalah itu. Oh, banyak sekali. Minta 10 saya kasih. Tidak ada satupun. Tapi kalau ini kan dari ayat, ya. Kau buktikan dari ceramah ke saya, Al-Quran mengatakan bumi datar. Ini udah apa tuh namanya? Udah fatwa dari ulama bahwa siapapun yang mengatakan bumi itu bulat adalah apa dibilang itu? Jadi gini, kita nggak usah bawa-bawa yang lain. Kamu kan narasumber, saya juga narasumber. Sekarang kamu buktikan kepada saya, Al-Quran mengatakan bumi datar, dan saya buktikan bahwa kitabmu mengatakan bumi datar. Simpel kan? Banyak. Oke, silakan. Kamu dulu tunjukkan. Kalau aku ini kan cuma karena cerdas bijaksana. Aku ini kan terbiasa pada inti poinnya saja. Iya, makanya aku bilang. Iya, kalau itu kan ibaratnya bagian ranting-ranting lah ya kan. Ini bagian pokoknya cuma. Aku pengen kalian tunjukkan dulu Allah itu berfirman di Al-Quran. Kan itu inti daripada semua keyakinan itu. Enggak usah ngeles, kau tuh ngeles ilmumu lintar. Kau tuh nggak mau dikasih pertanyaan. Jadi berbicara mengenai bumi datar udah selesai. Nggak bisa tunjukin dia itu Bang Zuma. Nah, kalau mau saya tunjukkan data-data di kitabmu bumi datar itu banyak. Bumi berbentuk koin juga ada di kitabmu. Gimana? Sedikit Gurunda. Iya, silakan. Begini, intinya kalau kan ini kan antara bumi datar atau bulat. Nah, kan jawabannya pasti satu, tidak mungkin dua-duanya bulat dan datar secara bersamaan. Iya. Nah, jadi siapa yang salah ya sudah pasti berarti bukan firman Tuhan, selesai. Ya udah, makanya aku minta ini saja, fokus di sini saja sudah cocok ini. Tunjukkan pada saya Al-Quran yang mengatakan bumi datar, terus saya tunjukkan di kitabnya Kristen bumi datar, bahkan berbentuk koin. Gini loh Juma, masalahnya ya para ulama pun sudah membuat fatwa. Terus kau siapa? Saya tidak perlu ulama. Sekarang kamu berhadapan dengan saya. Maksud saya gini loh Juma, sementara kadang kalian kan sikit-sikit harus berpedoman pada ulama. Itu loh persoalannya. Jangan lari. Kami berpedoman kepada Al-Quran, bukan kepada ulama. Bahwa bumi bulat itu kebohongan NASA. Ini semua apa mulai yang bicara? Di mana? Di ayat berapa? Di ayat berapa Al-Quran itu mengatakan bumi datar? Nanti videonya aku share sama kau ya. Padahal kita sudah berhadapan loh. Harusnya kamu sudah tunjukkan di mana di Al-Quran bumi itu datar. Terus makanya saya bilang Juma, bahkan ya udah mana tunjukkan. Dengarin dulu. Ulama maupun Juma takkan nggak usah bawa ulama di sini. Nggak usah bawa ulama. Nggak usah bawa ulama. Siapa yang dikatakan ulama itu kan cendekiawan yang di dalam ajaran agama Islam. Siapa yang mengatakan bumi bulat? Ya kan, siapa yang mengatakan bumi ini bulat? Ya. Itu ya siapa ini? Oh ini dia. Bumi ini datar. Itu fatwa para ulama. Ini loh. Fatwa apa ini? Gurunda. Muridku yang bodoh, lintar. Sedikit Gurunda. Iya, silakan deh. Ini saja, hitung sampai 20. Kalau dia tidak bisa tunjukkan siapa yang tidak berarti percaya, anggap tidak bisa ya semua ya. Siapa yang tidak percaya tentang bumi bulat adalah kufur.
Nah, bayangkan. 16. Ya kan, ayat aja. Bentar dulu, 15. videonya dulu kutunjukkan apanya ini. 14. Ya. 13. 12. Belakang. Ini daripada 11. bertolak belakang dengan keyakinan 10. yang diterangkan dalam ayat. Nah, ini karena mereka tidak 8. mau bertolak belakang dari ayat. 7. Gitu loh. 6. 5. 4. Itu dah kata saya. 3. Gitu. Kau Dua. nanya Jadi- ulama, kau kan kenalnya Satu. Buya Sakur doang. Nah, sudah 20 Jadi detik ini. janganlah, Mana ayatnya? maksud saya, janganlah jadi standar ganda terus gitu loh. Ya kan? Ayatnya Nggak bagus. kita butuh Mana ayat. Sudah 20 Berbicara detik. mengenai Islam itu harus berdasarkan ayat. Kalau bumi datar di Ulamamu ayat, takkan mungkin loh, kok jadinya ke ulama? tanpa- Saya selama berdebat saya tidak pernah membawa-bawa ulama loh. Juma. Sejak kapan Jangan saya jadi membawa tahu. nama Dengarin ulama? dulu, Juma. Tunjukkan Juma. di mana konten saya bawa Jangan nama jadi ulama. jangan dengarin dulu Juma. Hmm. Jangan jadi saya lebih menghormati ulamamu daripada kau. Ya, kau yang Lah, standar. saya ganda, menghormati nggak bagus ulama. gitu. Saya menghormati Ya, ulama, udah, tapi itu ketika fatwanya loh. Terus fatwa di gimana? Mana ayatnya di dalam Al-Quran bahwa bumi itu datar? Jadi bilang mereka membuat pernyataan itu karena lebih percaya ayat Al-Quran. Makanya mereka nggak mau dikatakan bumi bulat. Dan mereka mengatakan NASA itu berbohong ketika mengatakan bumi bulat. Ya, jadi kau jangan standar ganda lah. Mutar Begini. Bang Halil, ini. tunjukkan ya, carikan kami satu ayat kalau apa yang dibilang ulama itu pasti 100% benar. Coba carikan. Kita juga nggak bisa mengatakan ulama, Dek. Dia ini Iya. ngarang. Ya, itu pun belum Ulama bisa. mana yang mengatakan bumi Ayo. datar? Ayo tunjukkan dulu. Nanti Aduh, cuma kau aduh, bikin aduh. dia Berarti- kirim Apa WA, sudah biar aku perlu? kirim biar Apa aku sudah kirim perlu nanti saya videonya tunjukkan sama kau, ya. kitabnya ayat datanya di kitabmu bahwa bumi itu Jadi- bulat, datar. Mau nggak? Maksud Tunjukkan saya, aja, tunjukkan saja. tunjukkan aja kalau ada. Tunjukkan saya Jadi Bang, maksud karena saya dari tadi tadi tunjukkan. buang waktu dia. Tunjukkan Oke. saya. Biar Jadi mereka tahu tuh bahwa janganlah Oke. selalu standar ganda gitu loh. Oke, saya Ya. tunjukkan ya. Yesaya 40 nomor 22. Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi. Nah, yang itu lingkaran udah bulat. Assalamualaikum. Lingkaran itu bulat. Lingkaran itu bulat maksudmu? Belum apa-apa, cuma kau udah dijitak langsung sama Alkitab saya. Itulah kebenaran itu kan. Lingkaran itu bulat. Jadi maksud lingkaran itu apa? Hah? Koin Nggak itu bulat, gepeng, koin itu kotak-kotak. berbentuk lingkaran atau tidak? Koin itu berbentuk lingkaran atau tidak? Jadi Koin. kalian dengarkanlah. Si Juma ini ketika berbicara lingkaran, dia nggak Piring mengakui itu lingkaran piring bulat. itu berbentuk lingkaran itu bulat ya? Sama enggak lingkaran dengan bulat? Sama enggak? Bang Haleluya, kemarin juga dia bilang lingkaran Quran itu gak penting loh. lingkaran itu maksudmu kotak-kotak enggak? Hah? Lingkaran itu maksudmu apa? Itu Gepeng, koin berbentuk lingkaran bulat enggak itu koin? Jawab. Jadi Halo, coba lah, Bang belum Haleluya. apa-apa. Belum apa-apa. Koin Haleluya. itu berbentuk lingkaran. Itu cuma Lingkaran makanya, itu belum Bang tentu Haleluya, Bang bulat. Haleluya. Ingat Nah, gua enggak Bang Haleluya? belum Sekarang kita buktikan bahwa bumi itu datar menurut kitabmu. Bukan kitabmu Halo, sih, Bang tapi Haleluya, kitab yang ingat sama diambil gua dari enggak? agama Gini, lain. gini loh Juma. Mazmur Juma. 19 Ingat nomor sama gua enggak, 4. Haleluya? Juma. Dengar. Dengarin dulu. Tetapi Dengarin dulu, Juma. gemah mereka Dengarin terpancar dulu. ke seluruh dunia Dengarin. dan perkataan Kau mereka sampai ke bicara. ujung bumi. Dengarin Dia dulu. memasang Kau kemah ingin di langit berbicara dan begitu. di langit Bukan untuk bahwa matahari ulama yang keluar bagaikan pengantin laki-laki keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya dari ujung langit Bang ia Haleluya. terbit dan beredar Haleluya. sampai ke ujung yang lain. Oi Bang Tidak Haleluya. ada yang terlindung dari panasnya. Haleluya. Nah, itu artinya bahwa bumi itu Ingat datar. juga, Bang Kenapa? Karena tidak Bang ada Haleluya. sisi bagian bumi Bang yang Haleluya. terlindung dari matahari. Bang Haleluya. Ingat sama gua enggak Bang Bumi yang Haleluya? mana itu ujung bumi? Yang Ayo. co-host tolong di mute dong si Ferguson satu nih. Tak taruh di Ayo. udah. Ketika matahari itu terbit, ketika matahari itu bersinar, maka tidak ada sedikit pun sisi bumi yang terhindar dari sinar matahari. Haleluya. Itu berarti Taruh bumi dulu, datar. Apa? Ingat sama gua enggak Bang Haleluya? Kemudian kemudian Ferguson, ingat sama gua enggak Bang Haleluya? kemudian di dalam Daniel 4, di dalam Daniel 4 nomor 10 dan Halo, nomor Bang Haleluya. 11 dikatakan, Bang Haleluya. adapun penglihatan yang kudapat Ya. di tempat Ingat sama tidur gua itu nggak, Bang? demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang tinggi.
Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Itu gimana ceritanya? Enggak, saya tanya, saya sedang membuktikan bahwa di kitabmu itu bumi datar. Ada pohon ditumbuh di atas bumi. Pohon yang tumbuh itu menjulang sampai ke langit, sampai terlihat oleh seluruh manusia yang ada di bumi. Itu gimana ceritanya tuh? Ayo. Ceritanya begini, dengar ya. Ceritanya dengar. Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Terus? Hampar itu tahu nggak kau tuh hampar itu? Nah, sekarang kamu tinggal di mana? Memang tidak terbentuk hamparan daratan yang ada di sekelilingmu. Tidak berbentuk hamparan. Ayat 22. Iya, itu tidak berbentuk hamparan. Tidak berbentuk hamparan. Dataran yang ada di sekeliling kamu itu tidak berbentuk hamparan. Banyak loh. Juga maksud saya begini loh, cuma. Tadi kan mau cari bukti kan. Jadi teman-teman, bumi datar di dalam kitab yang Kristen, kitab yang diambil dari Bani Israel, Daniel 4 dikatakan ada pohon tumbuh sampai ke langit. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung bumi oleh seluruh bumi. Artinya bumi itu datar. Lalu kemudian di dalam Lukas 4 nomor 5 diterangkan begini. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Berarti bumi ini datar. Udah. Lalu kemudian di dalam Matius 4 nomor 8 iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Lanjut, kita dengarin dia. Ceramah dia, kita dengarin. Dan iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Artinya bumi itu datar karena Yesus bisa melihat semua apa yang ada di atas muka bumi ini setelah dia di atas gunung. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi sehingga Yesus dapat melihat seisi bumi. Berarti bumi ini datar. Oke, masih mau ayat lain? Udah selesai? Oh belum? Oh ya, kita dengarkan, dia belum selesai katanya. Coba tanya Buya, udah berapa itu dalil yang dikasih tuh? Coba tanya sama dia. Bumi datar. Jadi gini Juma, dengar baik-baik Juma ya. Dengar begini. Aku ini kan Juma, si bijaksana yang selalu membuat kalian terguncang, oke? Ya, silakan. Kamu tadi kan bertanya soal bukti. Ketika bukti yang selalu kalian anggap yang hal istimewa yaitu para ulama. Dia sudah berkata. Tetapi kamu mengatakan itu ulama yang mana? Enggak. Saya berpegang teguh kepada Al-Quran. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Bukti bumi itu bulat. Bukti bumi itu bulat ayat, bukan pendapatmu yang kamu katakan itu adalah pendapat ulama. Gak boleh. Mama, kau kasih dulu obat si Buma ini. Kayaknya dia itu berdusta namanya. Bumi itu bulat. Ada lagi dikatakan dalam Al-Quran. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Bumi bulat. Ayo. Di mana? Yesus dibawa ke atas gunung sehingga Yesus melihat segala isi bumi. Berarti bumi datar. Benar nggak kawan-kawan?
Betul. Hari ini kejang-kejang loh pas guru lagi ngaji ya kan. Kepanasan dia ini. Udah siap, Pak. Udah siap. Dibacain ayat Al-Quran ada terbakar. Dengerin. Allahu Akbar. Aduh, lintar. Makanya jangan kau bilang kepanasan. Tapi nggak siap sama dalil. Jangan kepanasan sama dalil, Parkuson. Kalian yang kepanasan kalau ditunjukkan ayat Al-Quran. Muridku dengerin ya kan kau tadi bertanya. Cuma kita fokus ke awal. Ya kan, kita fokus ke awal. Aku udah bilang loh. Tunjukkan dulu ayat satu aja, nggak banyak-banyak lah. Kalau ada Allah SWT berfirman, biar aku mualaf, biar aku poligami. Terus kamu bisa nggak nunjukkan di kitabmu setelah saya minta? Kamu ini kok lari selalu? Enggak. Setelah saya menjawab, giliran kamu mampu nggak kau menunjukkan bahwa sekarang begini, haleluya, halilintar. Giliran saya minta hal yang sama di dalam kitabmu, mampu nggak kamu tunjukkan? Percaya diri, begitu loh. Enggak, belum. Tunggu, sabar. Sebelum saya menjawab, saya minta samamu. Dengar, saya minta samamu. Setelah saya menjawab, bisa nggak kamu tunjukkan juga satu ayat di kitabmu, baik yang kitab kamu rampok dari Israel maupun kitab yang dibuat oleh Paulus in the Gang, bahwa Tuhan berfirman langsung, boleh nggak? Bisa nggak? Ketika saya tanya kebenaran dari ajarannya yang katanya sempurna, tapi dia nggak yakin, lah lari ke Alkitab. Kamu bukan lari ke Alkitab. Saya bilang saya akan menjawab. Saya akan jawab, Halilintar. Tapi setelah saya menjawab, mampu nggak kau menunjukkan satu ayat yang sama yang kau minta di Al-Quran? Mampu nggak? Oke, akan saya tunjukkan kalau kau mampu menunjukkan. Oke, silakan. Oke, baik. Enak. Ya, dengarkan baik-baik. Ya. Dengarkan baik-baik. Tunjukkan ayatnya. Dengarkan dulu penjelasan saya. Oh, tidak. Dia mulai lagi ingkar janji kan? Ya kan saya suruh kamu mendengarkan. Oh tidak, aku nggak butuh mendengarkan, ayatnya tunjukkan juga. Lah, kalau saya tunjukkan kan kamu harus mendengarkan. Oh tidak, nanti saya paham kok. Tunjukkan aja ayatnya. Oke. Saya ambil dulu pengantar, baru saya tunjukkan ayatnya ya. Pakai pengantar lagi semua. Oh iya dong, kamu kan harus diajarin. Rekan-rekan dengarkan, rekan-rekan Muslim dengarkan. Jadi di dalam kitabnya Bani Israel, bilangan 12 nomor 6. Ya, dia bilang, ya teman-teman Muslim, baik yang ada di Zoom maupun di netizen, dengarkan. Di dalam bilangan 12 pasal 6 dikatakan begini. Allah berfirman, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Allah menyatakan diri kepada nabi tersebut di dalam penglihatan nabi tersebut, dan aku Allah berbicara dengan nabi itu melalui mimpi nabi tersebut. Itu di dalam bilangan 12 pasal 6. Jadi kalau ada kemudian orang bertanya, adakah Allah berfirman langsung kepada manusia, khususnya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau berfirman langsung disebut hadits qudsi. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj, yang mana firmannya, ucapannya, percakapannya itu kita selalu lafalkan ketika kita sholat. Ya, inni wajjahantu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Itu selalu kita ucapkan. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu diwahyukan oleh Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, selain itu Allah juga menerangkan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi Allah mengizinkan Jibril menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan izinnya Allah. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Allah itu tidak bisa didengarkan suaranya, tidak bisa dilihat wajahnya, kecuali
orang-orang yang dikhususkan kepadanya. Nah, makanya Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu melalui penglihatannya dia dan juga melalui mimpinya dia. Yang namanya mimpi, sahabat-sahabat, tidak ada orang yang mampu melihat mimpinya orang lain. Misalnya, haleluya, mimpi digigit sama anjing. Apakah kemudian ada orang lain yang mampu melihat mimpinya? Aku membicarakan tentang mimpinya hanya haleluya. Contoh, melalui penglihatan. Nah, orang yang melihat sesuatu, yang mampu menerangkan tentang penglihatan seseorang itu adalah orang tersebut sendiri. Bahwa aku melihat. Gak bisa orang itu kemudian mengatakan, oh iya aku melihat melalui penglihatanmu. Gak bisa. Gak boleh juga ada orang yang menerangkan tentang mimpinya orang. Oh iya aku lihat kau bermimpi, aku ada di dalam mimpimu, dan aku melihat kau begini-begini. Gak bisa. Jadi Allah menerangkan wahyunya melalui perantaraan penglihatan Nabi dan juga mimpi Nabi. Itu digenapi di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada pertanyaan, adakah Allah berfirman langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ada. Hadits qudsi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu Isra Mi'raj. Beliau dengan Allah itu bercakap-cakap. Ya, itu yang kita baca pada saat kita sholat, pada tahiyat. Pada saat kita tahiyat awal, tahiyat akhir, itu adalah percakapan Rasulullah. Percakapan langsung Rasulullah Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terjawab ya. Oke, terjawab. Nah, sekarang giliranmu tunjukkan. Sudah, saya sudah menjawab. Saya sudah jawab. Dengarin dulu. Saya sudah jawab. Sekarang giliranmu. Saya sudah menjawab. Sekarang saya kasih kesempatan samamu menunjukkan data di dalam kitabmu di mana Hasim atau Yodhepathe datang berfirman kepada Lukas, kepada Markus, kepada Matius, kepada Paulus, kepada Yohanes. Silakan, saya tunggu, saya kasih waktu. Saya diam, saya tunggu dalilnya dari kitabmu. Hasim, Tuhannya Bani Israel datang berfirman langsung kepada penulis kitab kanonik. Silakan. Dengarin, tadi kau bilang, kalau aku jawab nanti haleluya, kau tunjukkan juga di Alkitab ya. Iya, saya okekan. Ya, kita sudah buat janji di situ. Tetapi ketika kau jawab, kau lari juga rujukanmu ke Alkitab, nggak ada malumu cuma. Itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabmu. Bukan kitabmu. Kitabnya Bani Israel. Itu kitab rampokan. Yang kau punya itu rampokan berupa terjemahan. Dengarin dulu. Al-Quran bukan kitab. Ya, untuk seisi semesta alam. Jadi sebenarnya kalau kalian mengklaim itu ayat Al-Quran, kau salah. Ya, itu untuk semua semesta alam. Oke? Tapi nanti lain ayatnya mana? Tunjukkan. Dengarin dulu. Kau jangan terguncang lah. Main kelereng kau kalah. Nenekmu kafir terguncang dengan manusia kafir kayak kamu, nggak ngepek. Tunjukkan sekarang mana ayatnya di dalam kitabmu. Hasim datang berfirman kepada Lukas. Saya tunggu. Cuma tadi kan kita udah sepakat, ya kan? Kita coba tadi. Iya, dan saya sudah jawab, saya sudah tunjukkan. Sekarang giliranmu menunjukkan. Kamu jangan kayak perempuan. Kamu jangan kayak perempuan yang lebay. Perempuan aja nggak ada kayak kau. Dia itu yang sehat. Kamu minta dalil, saya sudah sampaikan dalilnya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbi biiznillah. Sekarang giliranmu, tunjukkan kepada saya ayat di mana Hasim datang berfirman kepada Lukas. Silakan. Tadi apa yang kau mau? Oh, kalau kau mau ceramah kayak begitu, saya tidak akan kasih kau kesempatan. Saya sudah menjelaskan kepadamu. Kau minta data, saya sudah perlihatkan data. Yang kau mau itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilahirkan manusia di kandang binatang, terus berkata kepada Muhammad, kan Rasulullah Muhammad, itu yang kamu mau. Kami nggak bisa menunjukkan karangan-karangan seperti itu. Haleluya. Karena kami agama wahyu, bukan agama buatan. Ngerti? Paham? Dulu lah ya. Di sini nggak. Paham ya? Ini nggak levelku ini. Kayak inang-inang dia aja ngomong, bikin malu.
ayatmu? ya, apa? Mana ayatmu? Haleluya. Tuhan berfirman langsung kepada Lukas, mana? Mencret. dia. Itu ada murid Paulus tuh. Silakan. Ada yang agak waras sedikit, silakan. Tunggu. Dia bilang udah masuk sih. Yang agak sehat sedikit, maju, silakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, inilah tipikal orang Kristen ya. Saya harus mengatasnamakan orang Kristen karena mereka menjadi Kristen dan tidak menjadi Islam itu karena pandangannya terhadap Al-Quran itu sama. Al-Quran itu sudah sangat jelas, wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat. Nah, malaikat ini adalah makhluk suci. Malaikat ini lebih dipercaya daripada manusia. Nah, sekarang kalau kita mau membandingkan antara Al-Quran dengan kitabnya mereka, diterangkan di dalam Al-Quran, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Malaikat Jibril datang, itu kemudian menyampaikan wahyu berdasarkan atas perintah dan izin Allah. Itu juga diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 16 pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 sampai kepada nomor 15. Yang punya gospel silakan buka, plototin baik-baik. Tipikal Roh Kudus ketika dia datang itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan berkata atas izin Allah. Dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, berkesesuaian dengan Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril. Penekanannya kemudian adalah biiznillah. Gimana bicara? Musaddiqan lima baina yadai wa hudan wa busyra lil mu'minin. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu sistematis dari pencipta langit dan bumi, kemudian melalui malaikat yaitu Roh Kudus, yang kemudian Roh Kudus ini dirampok oleh gereja, dianggap sebagai Tuhan, lalu berkata kepada penolong lain yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah struktur pewahyuan Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita minta, kita kumpulkan semua penyembah-penyembah manusia ini, kita tanya bagaimana prosesnya Lukas menerima penulisan, dari mana sumber penulisan Lukas, dari mana sumber penulisan Paulus, maka kita tidak akan pernah mengetahui dari mana asal-usulnya selain dari apa? Hasil penyelidikan. Bang Sumo, tahu dari mana kalau kitabnya Lukas itu hasil penyelidikan? Baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Lukas sendiri mengaku bahwa penulisannya itu berdasarkan atas penyelidikan. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Zoom dan juga yang ada di live comment, silakan buka Bible Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Di situ Lukas mengaku bahwa tulisannya yang begitu tebal itu dia dapatkan bukan dari pewahyuan, bukan dari Jibril, bukan dari Roh Kudus, tapi dari hasil penyelidikan. Berarti Lukas ini sama dengan wartawan. Demikian. Aja nggak ada etikanya. Oh, masih ada ini. Oh, makhluk ini masih ada. Di mana? Di mana di kitab Anda dituliskan Hasan datang berfirman kepada Lukas. Ayo. Oke, saya tunggu. Dengarin semua. Oke, mute dulu semua Tahta. Ayo, ini guru kau mau bicara. Udah muridku, kau nggak usah banyak bacot. Kau lawan guru nggak usah kebanyakan kita. Tadi pun udah aku bilang, kalau ada apa si Jumas itu awas kejang-kejang. Kau nggak percaya kan? Udah kejang-kejang dia dari tadi. Dengar baik-baik. Kau tuh nggak ada ilmunya, makanya nggak diladeni. Dengarin dulu baik-baik lah. Ini sama aja nih. Tadi kan aku udah sepakat sama si Juma, ya toh. Haleluya. Kalau saya tunjukkan ayat Al-Quran bahwa Allah berfirman, kau tunjukkan juga dari kitab ya. Oke, saya katakan. Lah malah dia menjawabnya lari ke Alkitab dan ayat Al-Quran tidak ada kamu yang lari. Ya kan? Tidak ada ketunjukan sampai detik ini cuma. Kalau orang Kristen cuma simpel kok.
Jangankan ayat ingin kau tunjukkan, ingin kau minta sama kami, ya. Jangankan ayat sebagai bukti bahwa Tuhan berfirman, bukti pun ada. Yaitu apa? Yesus, firman hidup. Enggak cuma ayat. Oke? Makanya saya bilang Juma, ayat Al-Quran. Di situ kesalahanmu Halilintar. Kamu mau Allah itu sama seperti Tuhanmu. Kamu mau Allah itu sama seperti Tuhanmu. Lahir, dinetein, dicebokin, disuapin, dimandiin, dibajuin, diselimutin, dibobokin. Itu yang kamu mau. Maaf kawan, Tuhan kami bukan Tuhan pagan. Kalau Tuhanmu memang, saya salut Tuhanmu itu nusul ke bumi, lalu kemudian dilahirkan manusia. Tapi sangat disayangkan Halilintar, ketika Tuhanmu sudah menjadi manusia, tidak pernah berkata kepada Lukas. Sakit kan? Sekarang coba kau tunjukkan. Tuhanmu yang sudah menjadi manusia itu berkata kepada Lukas. Coba, satu ayat saja. Silakan. Kita tunggu ya kawan-kawan ya. Tuhannya dia sudah dilahirkan manusia. Ya toh? Ketakutan terhadap malaikat. Ya toh? Kelaparan, ketiduran. Nah, Tuhan dia ini sudah nusul menjadi manusia. Coba kita minta kepada Halilintar. Di mana Tuhanmu yang sudah jadi manusia itu berkata langsung kepada Lukas. Saya kasih kau waktu 5 menit. Silakan. Oke, 5 menit coy. Oke, semua di-mute dulu. Orang cerdas bijaksana. Ya, jadi ayat Yesus berkata langsung kepada Lukas ya, silakan. Kalau enggak ada langsung saya mute lagi. Buruan muridku yang murtad jawab tuh pertanyaan. Juma, aku tadi itu kan mau profesional sama kalian. Cuma karena kalian itu nggak ada ilmu. Oke, nggak ada ya. Oke. Jadi kawan-kawan, Tuhannya Halilintar ini sudah capek-capek dilahirkan menjadi manusia, ditetein sama seorang perempuan bernama Maria. Tapi ternyata dia tidak pernah juga berkata kepada Lukas. Jadi buat apa? Kan kasihan. Nangis rasanya. Emak gitu loh, nggak ada omnya gitu. Katanya kau guru apaan? Iya, tapi saya nggak bisa dibodoh-bodohi sama orang bodoh kayak kau. Orang bodoh itu begitu. Kalau kamu tidak bodoh, ketika saya tanya Halilintar, kalau sahabat saya ini tidak bodoh, ketika ditanya, tunjukkan di mana Yesus berkata kepada Lukas, kau tinggal tunjukkan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau ada tunjukkan? Gue sendiri. Ada. Justru kau sendiri. Ada kau tunjukkan. Mana ayat Al-Quran kau tunjukkan Allah berfirman? Gak ada. Saya kan sudah bilang Tuhanku tidak menjelma menjadi manusia. Tuhanmu menjelma jadi manusia. Saatnya kau tunjukkan Tuhanmu yang menjelma manusia itu berkata langsung kepada Lukas. Ada enggak? Bukan ada enggak? Ayat Al-Quranmu mana? Buruan, kami tunggu. Tuhanku bukan manusia yang harus berkata langsung kepada manusia. Tapi Tuhanmu sudah manusia. Mana buktinya sebagai manusia dia berkata kepada Lukas? Tunjukkan. Aku tanya ayat kau. Nangis. Nangis sampean. Nangis. Nangis kau kan? Karena Allah berfirman sampai kau merepet ke inang-inang. Tuhanku bukan manusia sehingga kau menuntut dia berkata langsung kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti kau? Nah sekarang saya minta Tuhanmu yang sudah dinetein itu, yang sudah diboboin sama emaknya, berkata langsung kepada Lukas, kapan? Di mana? Aku akan coba ikutin cara dia seperti mama dulu. Ayo kita seperti mama, ayo. Ya, nah ini kita sudah jadi mama gara-gara kamu. Kamu minta Allah pencipta langit dan bumi yang tidak mungkin nusul ke atas muka bumi ini berkata langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kamu minta. Kenapa kau minta itu Halilintar? Karena kamu ingin mencontohkan Tuhanmu yang sudah datang kepada bumi ini dan menjelma menjadi manusia. Karena Tuhanmu konon katanya berfirman, bersabda kepada orang-orang di zamannya. Tapi ketika saya minta, mana buktinya? Yesus berkata kepada Lukas, apa yang kau tunjukkan? Mana ayatnya? Yesus berkata kepada Lukas, "Deemu para katuak."
Tidak ada yang bisa kau tunjukkan. Kan kasihan kalau udah kayak begitu. Kalau Tuhan saja halilintar, dia berfirman melalui perantaraan malaikat. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 7, bahwa Musa menerima firman melalui perantaraan malaikat. Musa menerima firman itu melalui perantaraan malaikat. Nah sekarang Lukas menerima firman melalui perantaraan siapa? Ayo. Mati. Ayo. Mampus kau, haleluya. Udah nangis itu Bang, kasihan Bang. Di dalam kitabmu, di dalam kitabmu Lukas diterangkan loh. Bagaimana Musa menerima firman melalui perantaraan para malaikat. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38 39, Musa menerima firman melalui perantaraan malaikat. Coba apa Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 97, An-Nahl ayat 102, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima firman melalui perantaraan malaikat. Musa, Kisah Para Rasul 7 nomor 38 39 menerima firman melalui perantaraan malaikat. Lukas menerima firman dari mana? Tuyul. Jawab. Bicara kau pakai otak. Kau lawan saya gurumu aja masih nangis-nangis. Datang kau lawan saya. Saya kitabmu itu, saya lebih hafal kitabmu daripada jumlah anak ayam saya. Ngerti? Tata cara diskusi. Kalau kau bicara gitu, aku juga bicara nggak ada gunanya kau takia. Habis suaramu. Saya tanya, ini supaya kamu sadar gitu loh. Betapa naifnya nasibmu. Diminta Yesus sudah jadi manusia. Sudah jadi manusia Yesus itu. Tuhan kau sudah nuzul di muka bumi. Tapi kapan dia pernah berkata langsung kepada Lukas? Kapan? 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 Nah, kau tidak bisa baca Al-Qur'anmu. Kau tidak tahu muridmu sebenarnya. Tuyul itu betul-betul tahayul. Tuyul ditanya apa cuma bisa celoteh. Kalau kau tanya saya, mana buktinya Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang aku jawab? Saya katakan Allah tidak berfirman langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Al-Qur'an. Tetapi Allah berfirman melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan itu sudah saya bacakan dalilnya. An-Nahl ayat 102, Al-Baqarah ayat 97. Selesai. Anda mau terima alhamdulillah, tidak terima astagfirullah. Nah giliran kamu menjawab. Tuhanmu sudah nuzul menjadi manusia. Sudah dia inkarnasi, dia menjadi makhluk lemah. Ketika dia menjadi makhluk lemah, tentu kalau dia Tuhan dan karangan Lukas itu betul firman Tuhan, tentu Yesus berkata langsung kepada Lukas. Tapi faktanya tidak tenaki kodong. Jadi gimana ceritanya? Kebenaran apa yang ingin kau jajakan di sini? Haliluntar. Kita minta satu. Haleluya. Coba Juma, kalau kau tunjukkan satu, aku nanti tunjukkan 10 sama kau. Dan saya sudah bilang samamu, Tuhanku bukan manusia. Jadi dia, ketika dia ingin menyampaikan wahyu, dia tidak perlu ke bumi. Dia melalui utusannya. Malaikat Jibril namanya. Istilah kau bilang tidak ada, itu namanya kau standar ganda, takia namanya, gitu. Gimana ceritanya? Kalau Allah berkata langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah yang diangkat ke kehadirat Allah, bukan Allah yang nuzul, tapi Rasulullah yang diangkat ke langit. Lalu apa percakapan mereka? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Katakan percakapan mereka. Percakapan antara Allah dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu percakapan Allah dengan Rasulullah.
Tapi kalau kau minta Allah datang unyu-unyu, lahir di kandang binatang, kemudian dinetein, sensus penduduk, kemudian dia jadi remaja, kemudian dewasa, diurut-urut sama wanita bernama Maria, itu nggak ada Tuhan kami kayak begitu, tuyul. Nggak ada. Nah sekarang Tuhanmu kayak begitu, kayak Krishna dia, kayak Horus, kayak Atis Tuhan kau itu, kayak Hercules. Nah sekarang kitabmu bernama Kitab Lukas. Tolong kau tunjukkan Tuhanmu yang berupa manusia itu berfirman kepada Lukas. Ada enggak? Si Juma ini masih lalu. Kalau enggak ada, udah kau nangis aja sana. Mau tisu enggak? Dia mau nutupin supaya dia enggak bisa tunjukkan ayat. Dia kira kita. Gimana saya mau tunjukkan ayat? Sementara di kitabku tidak ada dikatakan Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada bunyi ayat begitu, itu berarti orang ketiga yang menulis. Itu bukan firman Tuhan, tuyul. Sama dalam kitabmu. Berfirmanlah Tuhan, berarti bukan Tuhan yang berarti itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang yang menerangkan Tuhan sedang berfirman. Al-Quran itu nggak ada kayak begitu. Di dalam Al-Quran itu tidak ada dikatakan berfirmanlah Allah, nggak ada, kecuali di dalam buku-buku karangan yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau qala Allah taala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu adalah perkataan orang yang menerangkan tentang firman Tuhan. Sama seperti di kitabmu. Berfirmanlah Tuhan, wahai Musa, datanglah kepada mereka. Katakan kalau mereka bertanya siapa yang mengutusmu, katakan eser ehye. Itu juga bukan firman Tuhan. Itu adalah catatan orang yang menerangkan tentang firman Tuhan. Jadi kitabmu itu nggak ada firman Tuhannya. Nggak ada. Karangan orang, tulisan orang yang menerangkan tentang firman Tuhan. Iya, tapi kalau firman langsung itu nggak ada. Saya tahu kau itu nggak mampu menghadapin saya, ya kan? Kalau kau memang lagi. Udah. Sebelum saya nyanyikan sebuah lagu buatmu, saya kasih kesempatan samamu 5 menit untuk bicara. Silakan. Boleh tanya nggak, Bang? Bang, sebentar, Bang. Boleh tanya, Bang? Mau tanya sama si Haleluya, Bang? Silakan. Boleh. Tapi kalau nangis saya nggak tanggung jawab ya. Haleluya. Saya ini pertanyaan dasar ini, Haleluya. Gurunya muridnya. Haleluya. Enggak, saya mau tanya itu. Kalau ban saya bocor 1 berapa ini harganya, Bang? Tambal bannya. Rumah aja pun sampai ketakutan itu. Dengarin Juma. Ya. Kalau kau jawab Juma tidak ada, langsung bilang nggak ada. Jadi kita nggak bisa saya mengatakan nggak ada. Kenapa? Karena 100% dari 30 juz Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Nggak bisa saya katakan seperti itu. Yang kamu minta itu adalah Allah turun ke bumi, ditangkap sama hansip, kemudian dibunuh, baru berfirman. Itu yang kau minta. Nggak bisa dong, Tuhan nggak kayak gitu. Itu cerita dongeng yang kayak begitu, kawan. Itu cerita Hercules. Nggak ada. Nggak ada ayat turun ke bumi. Itu saya nggak minta ayat Allahmu turun ke bumi. Yang saya minta berfirman Allahmu di Al-Quran. Iya, itu semua Al-Quran itu adalah firman-Nya. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah firman Allah. Tapi cara pewahyuannya melalui penglihatan, yaitu Jibril, dan juga melalui mimpi Rasulullah. Yang kau minta apa? Jelaskan kau sedikit. Jadi yang kau minta ada suara Allah dari langit gitu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mau yang kayak begitu? Mau ada suara Tuhan dari langit begitu? Nenekmu kiper, Islam tidak mengenal cerita-cerita dongeng kayak begitu. Ada suara dari langit, terbelah langit. Siapa yang lihat langit terbelah? Pakai teropong apa? Pakai teropong apa tuh? Banyak yang mengasihkan langit terbelah. Gimana langit itu terbelah? Hei, sadar nggak tuh? Ada suara dari langit. Wow, suara dari langit. Jangan-jangan petir.
Oke, biarkan haleluya ngomong 5 menit. Coba, ocehan dia dalam menit. Iya, saya kasih kau 5 menit bicara kalau masuk akal. Saya kan minta, coba dengarkan teman-teman. Dengarkan teman-teman. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Saya akan kasih kesempatan kepada haleluya, tapi dengan pertanyaan yang sama. Tunjukkan Hasem berfirman langsung kepada Lukas. Silakan. Oke, dengarin. Mute semua. Orang cerdas bijaksana mau bicara. Tanpa tafsir. Nah, ini lagi muridnya nih. Makanya kalau begitu gurunya, muridnya pun begitu. Gak beres. Petan tuyul. Dengar baik-baik. Cuma, kalau memang kau tadi minta ayat sama saya, 10 akan saya tunjukkan. Andaikan kau mampu tunjukkan 1 yang saya minta tadi. Tetapi kalau memang tidak ada, akuin tidak ada. Jangan standar ganda. Baru kita ke Alkitab kalau kau mau kuajarin masalah Alkitab. Gitu loh. Ya. Dan yang kedua Juma, kau tadi sepertinya kau sangat apa ya? Sangat meremehkan tentang Yesus ya. Kau udah pernah baca tidak Al-Zukruf ayat 61 dan Luqman ayat 34? Kau baca dulu itu biar kau sadar gitu loh, ya. Jangan sampai kau tampari pakai ayatmu gitu. Dari dulu gitu. Teman-teman saya tadi minta apa ya? Kok hari ini manusia ini apa ini yang ngomong apa ya? Baik, jawab aja langsung lah. Pertanyaan itu jawab langsung, jangan kemana-mana lah. Ini banyak cakap pula tuyul. Saya minta apa ya tadi ya? Perasaan saya minta Hasem berfirman langsung kepada Lukas. Orang ini jawab apa ya? Saya nggak dengar kok. Dia ngomong, dia bicara gitu. Kita tadi minta kan? Harusnya muridnya ini kalau manusia cerdas dia tuh harus bilang sama gurunya, tunjukkanlah guru Juma ayat yang diminta Abang Halil. Iya, tunjukkanlah guru, silakan. Karena ini muridnya sama seperti gurunya. Iya guru, silakan tunjukkan Hasem berfirman langsung kepada Lukas, silakan. Habis yang nanya orang bego, gurunya si Lintar. Saya males. Orang tadi aja kau bilang kok si Juma bego, dia apa di Japri? Kau ini nggak usah gitu. Lo ngarang aja lo, kesurupan lo ya, kalah lo ya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa menunggu ayat Hasem berfirman langsung kepada Lukas ya, nggak ada ya? Nggak bisa, nggak ada. Jadi kitabnya boleh dibuang. Saya dengan suara. Kasihan. Nangis-nangis. Mempermalukan diri sendiri. Tapi Mana tahu Hasem pernah berfirman kepada Markus? Coba kita tanya. Ada nggak? Kalau Lukas kan nggak ada. Markus ada nggak? Tunjukkan. Ayatnya tak bisa dikatakan. Markus ada nggak? Dia lari ke Alkitab berputar-putar. Lah nggak nyambung dong. Lah kan tadi saya sudah bahas Al-Quran. Sekarang giliranmu. Ayo dong. Ya saya juga bertanya samamu. Mana ayatnya Hasem berfirman kepada Markus? Ayo. Ya Juma, mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Tuhanmu sudah datang 33 tahun mengembara di tanah Yudea. Kapan dia bertemu dengan Markus? Kenapa setebal itu tulisannya Markus? Dari mana itu tulisannya Markus? Di mana dia ngambil catatan Markus? Ternyata Tuhanmu yang ada di sana tidak pernah bertemu. Jadi dari mana Markus ambil karangan? Ayo. Haleluya udah ngompol itu Bang. Haleluya udah ngompol dia. Markus menulis begitu tebal, nggak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi catatan Markus itu dapat dari mana? Ayo. 5 menit saya kasih. Ayo, ngarang bebas aja nggak apa-apa. Belum kepenuhan Roh Kudus itu. Dengarin dulu, kalian kok kenapa nangis-nangis kalau di hadapan saya? Kejang-kejang dia. Udah kecil di celana itu. Oh, Markus nggak ada. Oke, Lukas nggak ada. Oke. Bagaimana kalau Yohanes? Tunjukkan di mana di mana Yesus berfirman langsung kepada Yohanes. Ayo. Tunjukkan. Tunjukkan ayatnya. Ayo buruan. Saya tunggu. Dari tadi kita tunggu loh. Jadi nggak ada juga di Yohanes. Yesus nggak pernah berfirman langsung kepada Yohanes. Oh, kalau begitu kita ke Matius. Coba Matius. Bagi saya tunjukkan di mana Yesus berfirman langsung kepada Matius. Ya, ayo. Ya kan saya tunjukkan lebih. Maka aku melihat Yesus datang mengambil seorang yang bernama Lewi dan si pemungut cukai. Ayo, tunjukkan dong.
Yesus berfirman kepada Matius, pengarang kitab Matius. Tadi Lukas nggak ada, Markus nggak ada, Yohanes nggak ada. Matius ada nggak? Matius, coba. Sampai detik ini menunggu di mana ayatnya Allah SWT berfirman. Oh, Markus nggak ada, Matius nggak ada juga, Yohanes juga nggak ada, Lukas juga nggak ada. Paulus, coba, di mana Yesus berkata langsung kepada Paulus? Ayo, 5 orang loh. Ayo. Yesus datang berkata kepada Paulus. Ayo, saya ingin tahu di mana tuh. Padahal dalam hati murid muda gini, goblok ini. Waduh, nggak ada juga. Padahal 5 orang Kasih dulu dia itu. Kasih orang yang aku paling cerdas ini ya. Petrus. Mana tahu di Petrus ada. Yesus berkata kepada Petrus. Di mana? Ayo, tunjukkan ayatnya. Enggak ada. Ada di sini. Enggak ada juga. Ada Petrus di sini nih. Jadi kitab yang setebal itu buat apa? Dari mana ke mana datangnya? Kumaha antum, Mbah? Aduh. Ya udah cebok aja dulu. Cebok pakai air 1 sendok silakan. Nah, ini kurang ajar ini. Masa ternyata ini ya yang aku punya paling cerdas kemarin malam ya. Iya, memang dia ini aduh. Jadi sahabat-sahabat netizen, sahabat Kristen yang ada di luar sana yang masih awam, ini Anda bisa buktikan ternyata Yesus tidak pernah berkata langsung kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus dan juga Paulus. Jadi pertanyaan besarnya adalah dari mana mereka mendapatkan karya tulis setebal itu? Tanya Halilintar. Coba memframing saya nggak mampu itu framingmu, bro. Ya, nangis ya. Aduh, baru tahu buat Lintar. Kamu tuh nangis. Kasih tisu dulu. Bukan nangis lagi, Bang. Udah ngompol, Bang. Bikin malu di guru Lintar. Kalau takutnya nanti malam dia mimpi buruk. Kajian kali, padahal tahu kau Juma. Murid kau hanya menjaga nama kau. Kalau nggak sebenarnya udah mau dimaki-maki kau. Udah, kemarin kau bak fitnah, sekarang kau nggak bisa nunjukkan, cuman tertawa, menutupi malu saja. Kita itu sering surat sama. Kalau kembali lagi ke dalam yang namanya bumi datar, itu sudah aku berikan link chat. Malum dia seorang. Baru sarapan pagi. Di sini kan ada yang berilmu. Ya di sini kan ada yang berilmu tuh, kelihatan bendingan dikit lah. Pak Yohanes, ada murid Paulus. Kalau Lintar mah murid saya itu, murid saya yang paling bego, murtad lagi. Ya, coba teman-teman Kristen yang lain bantu si Haleluya. Pernah tidak Yesus itu berkata langsung kepada Lukas? Jawab. Si Juma ini nggak sanggup. Ada nggak Muslim yang lain? Kalau nggak ada, biar aku mau makan bipang dulu lah. Ada nggak si lain Juma ini? Karena Juma nggak. Haleluya, kau nggak dianggap kawan. Ilmumu nggak ada, sangat disayangkan. Si Jion ini kalau giliran menghujat, kamu juara 1 lah. Saya salut kalau hujat. Kamu hebat. Ambil alih dulu ya tugasnya si Juma. Saya tadi minta Pak ayat Al-Quran 1 saja. Allah SWT berfirman di Al-Quran. Silakan Pak. Juma nggak sanggup lah. Udah Juma rehat dulu. Ayo Pak Jion. Saya sudah tunjukkan bahwa Al-Quran itu semuanya adalah firman Allah. Wajarlah kamu itu. Udahlah. Udah saya sudah tunjukkan. Padahal tadi masalahnya kau minta. Masalahnya kau minta Allah nuzul ke bumi. Itu. Saya nggak minta itu loh. Yang kau tambah-tambah. Terus maunya kayak mana? Maunya kayak mana? Allah itu berfirman kepada Rasulullah itu kayak mana? Suaranya dari langit gitu. Dari tadi kan nggak tahu kan, tapi kamu ngoceh-ngoceh. Maunya kamu itu Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW itu kayak mana modelnya? Kalau menghadapi bawah. Enggak, saya tanya samamu. Allah itu ya berfirman kepada Rasul Muhammad SAW agar dianggap berfirman langsung. Metodenya kayak mana? Maunya kamu kayak mana? Sekarang gini loh Juma. Padahal tadi permintaanmu udah kuladenin. Astagfirullahalazim. Rupanya congean Halilintar kupingnya. Dengar, diam dulu kau. Apa sama kau lagi, Bu? Emosi nih ya. Cuma Allah mau meminta para malaikat. Satu lagi segel-segel temennya. Sama aja nih.
Ada 11. Enggak tahu congean juga lu. Jawab pertanyaanku Juma. Udah. Juma. Tar, segar-segar. Jelas ini kikik aja nih. Saya tanya ke Haleluya. Yang dimaksud Allah berfirman langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW itu yang kayak mana maksudnya? Kok kalian itu ketakutan sama aku? Hanya satu yang bisa ngalahkan Haleluya, ya di-kick lah. Kalau enggak di-mute. Ya, jadi itu udah. Bukan kau, itu sih segar-segar. Nyatanya kemarin aja pula kabur kok takut, gimana kamu? Lagi kau nanti si Juma pun kau jilat itu. Kan itu yang kau bilang sebentar. Enggak usah merasa pintar, kecerdasanmu tunjukkan di sini kalau memang kamu cerdas. Siapa ini? Ini siapa ini? Saya yang kemarin bikin kamu kabur. Di bawah standar Bang Erwin. Siapa namanya? Jangan suka framing lah. Kalau enggak bisa baca. Itu lihat itu. Kamu bawa fitnah kemarin. Tunjukkan kalau kamu cerdas. Kamu cari Bang Zuma kemarin, sekarang sudah ada, kamu dijelaskan sama Bang Zuma, protes terus. Coba tunjukkan keilmuan kamu di sini kalau kamu memang cerdas. Pak, dengarin Pak ya, saya tidak. Netizen loh, Nali Lintar, malu ini orang, malu ini orang tua ngomong. Begini loh Pak. Kasihan lah. Diam dulu. Aduh, haleluya. Kasihan lah ya. Dulu lah, kan takut orang ini kan. Begini tadi. Enggak ada yang takut. Aja diajak sama si Juma. Aduh. Kami udah sepakat sama Juma. Oke. Otaknya itu Halilintar itu. Aku tunjukkan nanti ayat itu ada di Al-Quran, kau juga tunjukkan ayat di Alkitab. Oke, kami udah sepakat loh. Sudah tunjuk. Kalau kamu tahu di dalam Al-Quran itu ada, tunjukkan. Baca original teksnya. Ini lagi, aku kira pintar, ini rupanya bodoh juga. Ya, kamu yang udah kita layani orang bodoh jadi aku kira datang di itu ada yang pintar kan, yang lebih mendingan dikit lah, yang lebih pintar Pak Yohanes. Jadi kamu bawa ayat katanya ada, disuruh nunjukkan original teksnya, kamu juga kejang-kejang malah. Makanya kalian biasakan mendengarkan orang, makanya kalian begini Pak. Tadi kan aku bilang sama begini maumu, begitu mau. Nah, sekarang aku bertanya kepada Juma dan Muslim ini, apa kalian tuh minta ampun sama siapa? Ngomong aja nggak jelas, segar-segar. Loyo. Jangan ngomong kau. Jangan loyo. Enggak, sekarang gimana Juma udah? Loyo. Segar ini mabuk dia tuh. Ayo jawab dulu, Allahmu itu minta ampun sama siapa? Ada di hadisnya. Jawab. Lo nyet. Jawab. Tak boleh itu. Ayo, malu-maluin lu. Berani. Gantian. Kalau kalian mau cari aku, nah lihat. Orang ini ada ilmunya. Nah, oke, Allah kalian berdua ini Allah kalian itu masa Allah minta ampun. Ini masa Allah masa Allah meminta ampun. Coba jawab dulu. Masa Allah kalian minta ampun? Aduh. Manusia paling goblok. Segar-segar belajar ngomong dulu biar jelas. Allah minta ampun. Belajar ngomong dulu segar-segar. Benar. Kalian itu saya paham kutiknya. Haleluya, kamu kan cerdas, ajarin segar-segar ngomong. Kau didik Allah dan para malaikat meminta ampun. Coba segar belajar ngomong yang baik dan benar dulu. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Dayak aja dah, kayak itu nah. Bang Basit, bahasa Padang aja, bahasa Padang. Nah, dia ini kan orang Kalteng juga, orang Palangkaraya. Memang ya kayak gini lah. Ya, enggak, bahasa Padang aja. Bahasa Padang aja sama saya. Enggak, maksudnya dia ini kalau memang kurang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak tertata, ya pelan-pelan lah, gitu loh. Bisa aja aku bahasa Indonesia. Ya udah, coba ngomong yang baik coba. Perasaan kamu ngomong bahasa apaan tuh? Kita nggak ngerti bahasanya kayak gitu. Iya, bahasa kamu bahasa apaan? Masa nggak ngerti? Pelan-pelan.
Allah kalian tuh Allah dan para malaikat meminta ampun itu pada siapa? Itu kan ada hadisnya. Tunjukin hadisnya coba. Kalau mau diskusi yang baik dan benar itu coba. Kalau yang mau jangan bugul-bugul benar orang tuh bujur kata Hai, Paras Kristus datang. Kenapa seger-seger? Coba buka mute-nya segar-segar, coba. Ngomong yang jelas dulu lah. Tampilkan. Mana hadisnya? Nah, buka coba mic-nya. Mute. Segar-segar, ayo keling. Segar-segar, coba ngomong yang pelan lah. Pelan aja ngomongnya. Kalau mau berdiskusi, coba. Kau jangan bilang begitu. Si Juma aja tak ada beresnya ngomong, kok pura-pura diam tadi kalian. Itulah kalian munafik, makanya saya bilang. Ya. Padahal kami coba Anda pernah dia bicara kan segar-segar dia toh nggak ada yang paham bicara terus kalian pura-pura nggak cuma begitu, nggak boleh seperti itu bro ya. Sekalipun kalian muridnya, kalau gurumu salah tendang gitu loh, bila perlu sepakkan kalau dia salah gitu. Salahnya di mana? Udah ya. Salahnya tuh di mana? Sekarang begini, salahnya saya kasih tunjuk. Gurumu nyerocos begitu dan diam. Terus ketika Kristen bicara sekata dua kata langsung bicara pakai aturan. Kalian ini munafik. Ngomongnya nggak jelas, gimana kita mau mencernanya coba? Saya aja jelas kok dengarnya. Kalau Anda coba terus kami dengar kan, Anda bicara kan bagus. Terus beda kan? Kami dengar. Karena kalian salah terus, di sela-sela saudaramu terus dia ngomong, saudara kau ngomong. Ya nggak jelas lah. Sama seperti Juma coba. Ya udah bicaralah kau. Makanya saya ajarin dulu kalian tata kromo. Waduh, sekarang gini, nggak perlu Anda tuh saling mengajari. Coba lah. Pas aku ngomong, yang jelas tunjukkan kecerdasan kamu di sini. Pakai keilmuan yang mantap gitu loh. Jadi kita teredukasi juga. Itu jangan cuman hanya paling cerdas tapi ditanya nggak jawab. Itu kan percuma jadinya. Ya betul Pak, makanya saya juga tadi udah bilang gitu loh Pak sama si Juma, kau ngomong aku ngomong percuma, kau terus ceramah nggak ada yang dengar. Kan sudah dijawab dengan jelas. Pengawalin. Nyambung, haleluya. Jadi maksud saya begitu. Nah, ya. Gimana? Sekalipun kalian muridnya si Juma, kalau si Juma salah sepakkan gitu loh, jangan didiamkan. Ya salahnya bener kok, nggak ada salah kok, gimana? Salahnya di mana? Mau mengetik gimana? Yang salahnya Bang Haleluya yang nggak bisa nyambung. Nah itu dia. Ya Tuhan lu berbentuk laki-laki punya zakar, kami enggak. Jangan samakan. Sekarang begini ya, haleluya. Bang Zuma itu membacakan ayat suci Al-Quran itu dengan merdunya. Ya kami mendengarkan. Iya salahnya di mana? Gak ada yang salah. Salahnya di mana? Sama beliau kok. Salahnya bukan itu tadi pembahasan. Semuanya di sini haleluya, lu tanya semuanya di sini. Ada nggak salah dengan perkataan Guru Zuma itu? Nggak ada satupun yang bilang salah. Betul semuanya. Kau kan muridnya, nggak mungkin kau salahkan. Nah iya kenapa harus memaksakan kami menganggap dia salah? Salah sih. Nyalain apa? Oke, kalian mengikuti apa yang kamu mau. Nah sekarang apa yang ingin kau katakan tentang Al-Quran? Silakan. Cuma itu kata. Kamu udah bilang gitu. Saya tidak bisa mengikuti cara berpikirmu bahwa Tuhanku harus datang ke bumi berfirman. Nah, karena itulah kemudian kenapa dengan Al-Quran rupanya? Silakan. Aku tidak memaksakan. Makanya kan saya bilang dari tadi, kalau nggak ada, bilang aja cuma nggak ada. Nggak ada Tuhan saya langsung datang ke bumi berfirman. Ya udah. Jadi ngapain? Marah gitu loh. Nggak ada. Tuhan saya nggak bisa menjadi makhluk, nggak bisa dilahirkan, kemudian berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kamu udah mengaku itu ikhlas gitu, jangan pakai tapi. Oh iya, saya kan udah dari awal saya katakan samamu, ya kan? Tuhan saya bukan makhluk, sehingga dia masuk kepada dimensi makhluk. Tuhan saya bukan makhluk. Yang masuk ke dimensi makhluk itu setan, iblis, malaikat. Itu yang masuk ke dalam dimensi makhluk, yang fana, yang biologis, itu malaikat atau jin atau setan. Tapi Tuhan sang Khalik itu nggak bisa dia masuk menjadi makhluk, nggak bisa.
Dia dibatasi oleh ketuhanannya. Jadi kalau ada makhluk dianggap Tuhan, itu Tuhan-Tuhanan. Jadi saya nggak bisa mengikuti maumu, kawan. Sekarang, ketika saya tidak bisa mengikuti maumu, apa yang hendak kau katakan terhadap Al-Quran? Silakan. Oke. Saya ulangin lagi cuma, saya tidak ada meminta seperti yang saya mau. Makanya dari awal kan saya bilang, percuma kau juga. Kamu tidak ada meminta seperti apa yang kamu maksudnya gimana itu? Ikan udahlah, malas aku main kelereng, kau kalah. Kamu tidak ada meminta sesuai yang kamu mau. Jadi kau minta sesuai dengan maunya siapa? Halilintar? Kabur. Lucu nggak itu kawan-kawan? Aku tidak ada meminta sesuai dengan apa yang aku mau. Maksudnya? Jadi dia meminta sesuai dengan apa siapa yang mau. Bersilat lidah, Guru dah. Udah nangis. Jadi sedikit sahabat-sahabat. Jadi kalau misalnya gini. Ketika dia minta, adakah Allah itu berfirman langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW? Nah, saya dengan segala keterbatasan saya akan bertanya kepada dia sesuai dengan pertanyaan saya. Maunya kamu Allah itu berfirman langsung dengan cara kayak mana? Suaranya gitu langsung dari langit. Membacakan ayat suci Al-Quran gitu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi dia maunya Allah bersuara dari langit gitu. Berarti kita semua jadi nabi dong. Benar nggak? Iya benar. Betul. Iya. Kita semua jadi nabi. Yang mendengarkan wahyu dari Allah itu semuanya menjadi nabi dong kalau gitu. Itu yang pertama. Kemudian, kalau dia menginginkan dia datang dalam mimpi. Lah itu yang dialami oleh Rasulullah. Kalau dia mau mendudukkan Kejadian 16 nomor 3 bahwa ketika Allah menginginkan di tengah-tengah kita ada mimpi dong, bukan eksis dong, nggak ada. Nah, mimpi kan, Bapak sendiri sudah katakan, Bapak Rumah sudah sendiri katakan, itu merupakan narasi yang ngaco dari hadis itu, yang ada sana siapa manusia. Wah, berarti berdasarkan hadis itu, Bapak sudah terdiam. Atur napas dulu. Anda ngomong dulu. Belajar bicara, belajar bernapas yang baik. Perangainya sama semua, masuk langsung nyerocos. Ya, Anda tidak akan pernah mendapat hujatan dari kami kalau Anda berbicara dengan baik. Silakan Anda atur napas, duduk yang sopan. Mari kita tanding bersama. Ini Alberto, ini orang bicara aja nggak jelas ini. Si Alberto ini. Kamu mau tanding hujat dengan saya? Mau? Tanding hujat. Mau enggak tanding hujat? Kalau hujat menghujat, belum ada manusia yang lahir yang bisa mengatakan saya menghujat kalau mau menghujat. Ngerti? Sudah banyak orang yang meninggal dunia gara-gara saya hujat. Asal kau tahu. Ngerti kau? Ada staf saya sudah 20 tahun tidak naik pangkat gara-gara saya hujat. Ngerti kau? Bahkan ada yang menjadi duda gara-gara saya hujat. Kepala bapak kau. Dia Alberto, dia orang gila, dia orang gila. Oke, saya lanjut sedikit ya teman-teman ya. Apa itu teknologi? Lu mau teriak kayak gimana juga suaranya segitu-segitu aja. Ya, jadi saya lanjut ya, itu yang pertama. Tuhan tidak akan mungkin kemudian bersuara dari langit lalu kemudian didengarkan oleh hanya satu orang. Nah, Allah menyatakan diri. Seperti misalnya saya sekarang. Untuk membuktikan saya ada, antum semua mendengarkan suara saya. Itu bukti bahwa saya menyatakan diri. Meskipun saya tidak muncul di hadapan antum semua, tapi suara saya Anda dengarkan melalui alat. Begitulah Allah. Melalui alat, Allah menyampaikan suaranya. Apa itu? Malaikat Jibril. Itulah alat yang Allah gunakan untuk kemudian menyampaikan keinginannya, ketetapannya agar diberlakukan kepada manusia. Allah menyampaikan keinginannya melalui malaikat Jibril untuk Bani Israel disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menginginkan kemudian ketetapannya disampaikan kepada seluruh umat manusia melalui malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu tidak akan mungkin
nuzul secara wujud ke atas muka bumi ini, nggak mungkin. Karena Allah itu maha besar. Alam semesta ini kecil. Alam semesta kita ini menurut hitungan manusia besar. Tapi menurut hitungan Allah, itu hanya sebutir debu. Gak mungkin Allah itu yang maha besar itu kemudian menjadi maha kecil, gak mungkin. Jadi salah satu teknik yang digunakan oleh Allah dalam pewahyuan adalah mengutus malaikat. Nah, inilah yang terjadi di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau ada kemudian orang datang bertanya, tunjukkan kepada saya Allah berfirman langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka cara kita menjelaskan ya seperti yang tadi. Allah berfirman langsung melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dikatakan berfirman langsung? Karena malaikat Jibril tidak menambahi, tidak mengurangi. Firman Allah yang datang kepada Rasul Muhammad SAW. Ketika Allah menyampaikan Iqra, maka malaikat Jibril datang tidak memperkenalkan diri. Ya Muhammad, ini Jibril. Tidak ada kayak begitu. Makanya ketika malaikat Jibril itu datang di dalam gua Hira, dia tidak memperkenalkan diri. Wahai Muhammad, perkenalkan, nama saya Jibril. Ya, saya dari malaikat kalangan. Tidak ada. Itu cerita dongeng yang kayak begitu. Lawang Yesus aja didatangi malaikat, diberi kekuatan. Ada nggak malaikat itu perkenalkan diri? Nggak ada. Nggak ada tuh. Kecuali yang bukan nabi. Bisa jadi malaikat itu memperkenalkan diri kepada, seperti misalnya ketika datang kepada Maryam. Memperkenalkan diri agar tidak dianggap sebagai jin atau setan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewahyukan kalamnya kepada Rasul Muhammad SAW melalui tabir, melalui mimpi, melalui malaikat Jibril. Dan itu berkesesuaian dengan apa yang diceritakan oleh kitabnya Bani Israel. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan juga berbicara kepada nabi tersebut melalui mimpi. Datang-datang, buktikan. Allah berfirman langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia mau layaknya Yesus itu datang ke atas muka bumi berkata langsung. Celakanya, naasnya, Yesus tidak pernah berkata langsung kepada Lukas, kepada Paulus, kepada Markus, kepada Matius, kepada pengarang kitab Petrus dan seterusnya. Nggak ada itu cerita. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya yakin antum semua tahu metode yang saya gunakan untuk kemudian aku yang tadi kata mama. Metode yang saya gunakan untuk kemudian mengkanter si haleluya itu, ya saya paham antum semua ngerti maksud saya. Yang paling tidak poinnya kemudian adalah ketika senjata yang mereka lemparkan kepada kita ambil lalu kita lemparkan kepada dia, ternyata dia nggak mampu, dia nggak punya tangkisan sama sekali. Dia harus belajar Gedam Marai, Chudanski dan Yodanski seperti kita. Ya, itu dari saya sahabat-sahabat sekalian. Kasih. Boleh aku menanggapi, menambah Ustaz Juma. Gini, kalau masalah pewahyuan itu juga Nabi Elia dalam perspektif Yahudi itu juga memperoleh wahyu ya juga dari malaikat Jibril. Itu sama persis kejadian seperti Nabi Muhammad SAW. Keduanya yaitu beliau Nabi Muhammad SAW sama Elia juga sama-sama berada di gua. Cuma permasalahannya gua mana yang dipakai oleh Nabi Elia kita tidak tahu. Tapi kalau di Nabi Muhammad SAW terus tahu ya namanya di Sira. Kalau nggak di Septaginta, kemudian kita translasikan menjadi di Gua Hira. Gitu Ustaz Juma. Aku menambahkan saja itu. Jadi kalau dia namanya Elia, dia tidak tahu. Tidak tahu arti pewahyuan dalam perspektif Islam maupun perspektif Yahudi. Jadi intinya ya benar, memang dalam keinginan Oten atau umat Kristen Protestan, aku nggak menyangkut pautkan dengan Katolik, yang menginginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun langsung gitu loh. Gitu aja. Cuma aku menambahkan saja gitu. Ya, silakan sahabat-sahabat yang lain. Makasih Bang Krisna, makasih. Ya, tambahan Bu ya. Sebenarnya intinya mereka tuh pengen menghujat aja.
bagaimana cara mendapatkan wahyu di gua itu hanya orang gila yang di gua. Intinya cuma menghujat aja. Mereka tuh udah tahu sebenarnya kok. Terima kasih. Iya, betul. Silakan yang lain, Dinda Kores. Adakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, saya mau nanya nih. Fadal. Ini sebelah saya ada orang Kristen ya. Dia nanya Bang, katanya apa sih yang tawarkan sama Bang Juma itu, katanya kalau bicara Islam itu kan kedepannya kan pasti ujung-ujungnya kan surga ya. Surga di Islam tuh kayak gimana sih? Dan nanyanya kayak gitu sih Bang. Coba dia nggak mau nanya langsung nih, nanya ke saya nih. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Sorry. Jadi inti pertanyaannya apa? Katanya Bang Juma itu selalu ngomong debat-debat orang terus. Apa sih yang ditawarkan dia itu di surga itu apa sih? Dia bilang itu. Soalnya surga itu semua juga kan belum pernah ke sana, dia bilang. Cuma apa sih yang ditawarin Bang Juma itu sampai kayak gitu, katanya gitu. Loh kok jadinya kayak begitu? Harusnya kenapa saya jadi senter? Ya saya makanya biar jelas sama dia itu gimana Bang gitu. Biar bisa saya jelaskan sama teman saya ini gimana. Mungkin sedikit pencerahan Bang. Jadi gini, keberadaan kita di sini itu untuk menghindari supaya teman-teman itu jangan setelah kehidupan di dunia ini mereka menjadi makhluk berkepala 4. Gitu loh. Tetapi menjadi makhluk yang normal seperti saat sekarang. Jangan mengajarkan kemudian ketika nanti di surga hidup seperti malaikat. Setelah kita telaah hidup malaikat itu kayak mana? Ibrani 1 nomor 7, nomor 16, 2 Petrus 2 nomor 4, kemudian Yudas 1 nomor 6, 1 Korintus 6 nomor 3, Yeskil 1 nomor 13. Malaikat-malaikat itu dikatakan makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala. Ada sesuatu yang mirip obor yang terang, yang bergerak ke sana kemari di antara mereka. Dari api itu ada kilat yang menyamar-nyamar. Mau gitu? Berubah menjadi makhluk kayak begitu, mau? Lalu kemudian Yeskil 1 nomor 6, masing-masing punya 4 muka dan 4 sayap. Mau menjadi makhluk kayak begitu setelah di surga? Ya enggak mau lah. Karena itulah kemudian kenapa saya menyampaikan, mengkanter semua pernyataan-pernyataan mereka. Karena saya sedang meluruskan ajaran Yesus. Apa yang saya luruskan? Yesus mengajarkan apa tentang dirinya? Yohanes 17 nomor 3. Aku adalah utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Nah sekarang sebagai utusan, aku ini siapa? Tuhan. Aku ini manusia. Nah lalu kemudian prosesi daripada keberadaan para malaikat dibarengi dengan bekal kitab suci kepada mereka berupa wahyu dari Allah. Tujuannya apa? Untuk mengajak kaumnya mereka, umatnya mereka kembali kepada Allah. Hidup di dalam jannah, hidup dalam kerajaan Allah. Itu tujuannya. Lalu kemudian, apakah berbeda ajaran yang kita sampaikan selama ini dengan ajaran yang disampaikan oleh para nabi? Nabi Musa tauhid, Daud tauhid, Salomo tauhid, ya, Isa, Yesus tauhid. Gak ada satupun nabi yang mengajarkan 3 Tuhan, gak ada. Nabi mana yang mengajarkan ada 3 pribadi Tuhan? Gak ada itu. Nah ini yang sekarang kita lakukan, menolong mereka supaya tidak tergelincir sampai mereka menjemput sampai ajal menjemput mereka. Masih ada kesempatan untuk bertaubat, terlahir kembali, menjadi seorang muslim. Kami sudah siapkan 25 Desember sebagai hari mu'alaf. Itu tujuannya. Jadi kita mengkanter segala fitnah dan hujatan terhadap para nabi, terhadap Allah dan juga kitab suci. Contoh seperti yang saya terangkan tadi. Hidup kekal itu. Nah, hidup kekal itu maksudnya apa? Surga. Orang yang masuk ke dalam jannah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Orang yang mengenal Allah, apa yang dimaksud mengenal Allah? Apakah mengenal Allah seperti mengenal sosoknya? Oh, Allah itu punya tangan. Oh, Allah itu punya telinga. Oh, Allah itu punya kaki. Apakah seperti itu mengenal Allah itu? Tidak. Yang disebut mengenal Allah adalah mengenal ketetapan-ketetapannya.
mengenal perintah dan mengenal larangannya. Itu yang dimaksud mengenal Allah. Akibat daripada mengenal Allah, memahami ketetapannya, tahu apa yang diperintahkan, ngerti apa yang dilarang, maka manusia itu akan menghindarkan diri terhadap apa yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Upahnya kemudian adalah hidup kekal. Jadi mengenal Allah artinya mengenal ketetapannya. Mengenal Yesus artinya mengenal ketetapannya. Nah, sekarang pertanyaan logikanya adalah, apa ketetapan Allah? Apa ketetapan Yesus? Adakah Yesus menetapkan dia harus disembah? Tidak. Adakah Yesus menetapkan dia adalah satu pribadi dari 3 pribadi pencipta langit dan bumi? Tidak. Adakah Yesus mengatakan dia adalah sang firman yang nusul menjadi manusia? Tidak. Adakah Yesus pernah menetapkan bahwa dia adalah Tuhan yang harus mati di tiang salib untuk menebus kutukan Taurat? Tidak. Jadi mengenal Yesus itu seperti apa? Ini Rasulullah ilaikum. Ya Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum. Itu mengenal Yesus itu kayak begitu. Ketika Yesus bertanya di dalam Matius 16, nomor 16 dan seterusnya, Simon, siapakah aku ini menurutmu? Apa yang dikatakan muridnya? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Maksudnya, engkau adalah Mesias, kekasih pencipta langit dan bumi. Anak itu berarti orang yang akrab, orang yang intim. Engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah sahabat Allah, engkau adalah karibnya Allah. Artinya orang saleh. Apa kata Yesus? Benar wahai Simon, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Allah yang menyatakan itu kepadamu. Aku ini Mesias. Nah, sekarang pertanyaannya, Mesias itu apa? Konsep Mesias ini sumbernya dari mana? Yang memahami Mesias ini siapa? Kristen yang berdasarkan kitab Yunani tahu nggak Mesias? Ngerti nggak enggak Mesias? Yang mereka tahu, Kristus, Mesias itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Apa benar konsep Mesias seperti itu? Tidak. Lalu yang benar konsep Mesias itu seperti apa? Yang empunya Mesias. Siapa yang empunya Mesias? Bani Israel. Nah, sekarang tanya Bani Israel, Mesias itu apa sih? Mesias itu adalah raja. Mesias itu adalah pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin politik. Pemimpin yang mampu membebaskan Bani Israel dari penindasan, dari perbudakan, dari penyiksaan. Jadi Yahudi, Bani Israel menunggu yang itu. Iya, bukan Tuhan yang dia tunggu. Mana ada? Konsepnya Yudaism itu adalah konsep tauhid, monoteisme. Tuhan tidak akan nuzul kepada menjadi manusia, nggak mungkin. Jadi selama ini yang mengakui bahwa Mesias itu kudu adalah Tuhan, datang dan bermanusia itu salah. Ya salah, itu bukan konsep Mesias. Itu konsep pagan. Konsep yang dianut Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, apalagi India kuno. Yang mengatakan Theos, dewa, nusul menjadi manusia, menjadi pahlawan. Itu. Tapi kalau mencari benang merah tentang Mesias, Mesias itu Kores, Daud, Harun, Salomo, itu semua Mesias. Tapi ketika Mesias ini masuk ke Indonesia, yang tadinya Kristus dirubah menjadi orang yang diurapin. Giliran Yesus baru muncul kata Mesias, muncul kata Kristus. Kenapa? Karena dia memang sudah menubuat, Yesus sudah menubuatkan, waspadalah terhadap penyesat yang datang membawa namaku dan mengajarkan akulah dia. Maksudnya mengajarkan akulah Allah. Itu jelas itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, apa sih yang dijajakan oleh Suma? Yang saya jajakan adalah keselamatan hakiki. Apa itu? Mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Jangan menganggapnya sebagai Tuhan. Demikian. Satu lagi bang, satu lagi nih bang. Dia bilang sih dia nggak nuhanin Yesus bang. Dia sih nuhaninnya Tuhannya Yesus. Cuma kadang kalau orang bilang Tuhan Yesus itu menganggap Yesus itu Tuhan. Jadi di gereja itu pendeta itu udah nggak bisa jelasin. Soalnya dari pertama orang datang ke gereja memang udah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, padahal bukan. Dia bilang kalau orang bilang Tuhan Yesus itu bukan Yesus yang Tuhan, bukan, tapi
Yesus itu punya Tuhan lagi gitu maksudnya. Dia bilang gitu. Jadi dia tuh mau belajar nih sama saya nih Bang, belajar Islam tuh, orang Kristen juga sih, dia pengen belajar gitu. Dia juga senang sih dengar suara Bang Juma itu, dia nyimak, katanya dia masuk akal nggak yang lain. Dia bilang kalau yang lain tuh sering nyerot gitu kurang jelas gitu. Dia lagi belajar. Jadi kalau yang kayak gitu Bang banyak kok, banyak mohon maaf, kalau yang kayak gitu banyak teman-teman Kristen yang sering nelpon ke saya kayak gitu. Iya, dia bilang kayak gitu, dia masuk akal, ngomongnya masuk akal terus. Jangan takia terus, jangan asumsi terus lah. Haleluya, datang lagi. Bang, kalau Bang saya di Jakarta nih Bang, kalau Abang nggak ini yang orang-orang Kristen yang nggak tahu, boleh kok saya unjukin, orangnya ada di gereja itu apa namanya, pendetanya udah nggak bisa jelasin lagi kalau urusan gini loh. Nomor telepon aja, kasih nomor telepon aja. Dia admin. Dia Cina, kalau yang nelpon saya itu kebanyakan admin sih. Dia Cina sih, cuma Kristen Bang. Ya, yang banyak nelpon saya itu admin yang mengatakan, loh kok Anda bisa menggurui haleluya seperti itu dengan akuratnya? Oh, ya aku bilang ya saya belajar. Itu asumsi. Saya lebih kalau haleluya ini memang dia salah menuhankan orang, memang salah. Dia udah bilang nih orangnya, dia bilang salah. Kalau menuhankan orang salah. Kalau menuhankan itu Om Haleluya masih kangen sama Bang Juma ya? Om Haleluya masih kangen sama Bang Juma, datang lagi. Balik lagi kebodohannya. Ini banyak yang bilang dia salah, banyak. Dia salah konsepnya nggak kayak itu. Japri aku banyak juga itu loh. Abang Haleluya aku banyak kali tahu ya ayat-ayat sampai saudaraku terdiam di semua tempat. Oh, iyalah, saya kan cerdas bijaksana. Konsepnya nggak kayak gitu. Haleluya, tisunya masih kalau ada. Kamu tahu, tunjukkan saja ayat yang kamu ketahui. Yang kamu tahu ayat itu tunjukkan saja. Ayat mana? Ayat di Al-Quran apa ayat di mana? Ayat di Al-Quran yang menurut kamu itu, kenapa itu Nabi Isa tahu hari kiamat? Kenapa sama di seperti di mana ayatnya Isa tahu hari kiamat? Di mana? Di mana? Di orang mandi lagi, haleluya, mandi lagi. Kamu kan memalukan sendiri dirimu dan kau malukan kawan-kawan Kristen. Mana ada ayatnya Isa tahu hari kiamat? Mana? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan ayat Al-Zukhruf 61 sama Luqman ayat 34. Oke. As-Zukhruf 61 katamu. Oke, saya tunjukkan ya, saya bacakan samamu ya. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tantarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Mana di situ ya Isa tahu hari kiamat? Mana? Kau baca Luqman 34. Luqman 34. Oke, kita ikuti maunya. Luqman 34 wa inna 30 berapa? 34? 35? 34. Sabar. Jangan emosi lah, sabar. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza takzibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Inna Allaha alimun khabir. Mana di sini dikatakan? Sesungguhnya hanya di sisi sesungguhnya. Allah. Ayo. Ilmu. Sesungguhnya. Apa yang ingin kau katakan? Saya mau mengatakan kepadamu. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Oke. Terus? Di Al-Zukhruf 61. Siapa itu ilmu? Jujur kau sama saya. Oke. Dengarkan ya teman-teman, dengarkan. Lagi-lagi kita akan buat orang ini muntah mencret. Dengar. Di dalam As-Zukhruf, dengar. Di dalam ayat As-Zukhruf ayat 61 diterangkan. Wa innahu la'il sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un.
Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oke? Terus? Oke. Nah, terus? Ayo. Terus? Jadi di dalam As-Zukhruf di dalam surah Luqman dikatakan Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu ilmu sa'ah, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Terus apa hubungannya dengan Isa? Siapakah yang punya ilmu itu? Enggak ada. Ya Allah. Ini kan sudah jelas di sini. Innallaha, sesungguhnya hanya di sisi Allah. Indahu di sisi Allah ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Terus apa hubungannya dengan Isa? Bikin malu. Kamu jangan terlalu banyak makan babi, kawan. Kurangi makan ban dalam mobil supaya kamu berfungsi. Aduh, kamu ini bikin malu teman-teman Kristen yang lain. Kasihan tempel ban. Tapi muka belakang tentang hari kiamat. Hanya di sisi Ini saya uraikan. Kamu diam supaya kau jangan mengulang lagi dipermalukan oleh dirimu sendiri. Di sini diterangkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Allah. Sementara di dalam ayat As-Zukhruf, wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Maksudnya apa? Dan sungguh Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Maksudnya apa? Ketika Nabi Isa alaihissalam nanti itu datang, kedatangan yang kedua, itu bertanda kiamat itu sudah dekat. Tuyul. Bukan Isa yang memberikan ilmu pengetahuan. Ini bukan tafsir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan tafsir. Wa innahu dan sungguh la ilmul lisa'a. Coba. Dan dia dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Tidak ada dikatakan dia itu mengetahui hari kiamat. Enggak ada, tuyul. Ya, apa tuyul? Jangan kau bohong. Apa tuyul? Betul-betul tahayul. Sebelum saya tunjukkan yang satu lagi loh. Bisa tunjukkan aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mumpung saya lagi semangatnya mengajar. Silakan. Saya tunggu 5 menit kau jujur. Kalau enggak, saya gampar kau satu lagi nih. Serius. Apa? Kamu harus minta saya jujur apa? Kau mau saya jujur apa? Haleluya, haleluya. Di sini kami semua Islam tahu, haleluya. Kamu minta saya jujur. Kamu mau jujur saya apa? Maunya dulu yang di sisi Allah itu Yesus tuh. Itu yang di sisi Allah itu Yesus yang tahu. Jujur kau. Begini aja. Sersen satu ayat suruh baca, tahu nggak dia? Enggak. Maunya itu tuh si haleluya itu yang di sisi Allah itu ya. Yesus itu yang tahu. Kau tahu dia tuh. Wah, aku tahu lah. Kau bisa nggak baca? Maunya dia itu begitu. Sementara di kitabmu dikatakan Yesus nggak tahu hari kiamat. Kamu ngemis ke Al-Quran. Di sini pakai Quran. Kan kesian. Ya mandi lah. Itu begitu yang di sisi gimana itu? Itu yang tahu katanya. Sebelum aku tunjukkan satu lagi Juma, nanti pingsan kalian semua Juma. Tunjukin lah. Keluarin semua. Tunjukin. Saya rasa yang dua itu aja. Ya, anak kecil aja. Kalau kamu merasa tahu, tunjukin aja semuanya, gak usah disembunyikan. Kamu tertawa aja bikin malu kok, apalagi tersenyum. Loh, kalian yang malu, kalian kan? Yesus mengatakan begini. Haleluya, haleluya, haleluya. Nabi Isa alaihissalam berkata begini di dalam Al-Quran. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Apa kata Isa di situ? Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Lah,
Yesusnya, Isanya kemana? Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu. Maka engkau setelah mewafatkan aku, kata Isa, engkau ya Allah yang mengawasi mereka, dan engkaulah ya Allah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nabi Isa nggak tahu apa-apa. Makultu lahum, sedikit lagi. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka illa kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu. Datang kau mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Kau katakan Isa yang tahu hari kiamat. Diam. Jangan terlalu banyak ketawa. Kacau. Tunjukkan ayat muridmu. Coba kau baca dulu Al-Fatihah. Sudah tahunya nyomot-nyomot. Iya. Al-Fatihah. Kenapa lagi? Al-Fatihah. Nggak apa-apa. Kamu belajar nggak apa-apa. Malah kamu dapat hidayah. Nggak apa-apa. Gimana? Biar coba dulu kalian itu aku apa dulu ya. Ku cerahkan dulu kalian itu. Ya, mana tahu kau bisa dapat hidayah. Silakan. Pasti ihdinas siratal mustaqim itu. Biasa lah ya. Malu dia. Mau ngucapin kalimat syahadat dia malu-malu dia. Justru makanya kalian baca lah itu. Tapi nanti lah satu-satu dulu biar kalian tuh nggak kejang-kejang lah. Ya, apa tuh? Apa? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaumnya itu merubah dirinya sendiri itu buat dia tuh. Apa dia tanam? Coba makanya dari tunjukkan itu ya. Kenapa rupanya? Kau baca. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa rupanya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, dia pikir itu Al-Fatihah cuma 6 ayat. Siapa ini? Enggak ada ilmunya. Ada yang pelan suruh pegangan haleluya. Itu juga. Apa artinya juga? Halilintar bagi-bagi ketua itu. Apa artinya itu cuma? Ayo. Ya, kenapa sayang? Saudaraku Halilintar, kenapa? Pastinya itu cuma teman bermain kelereng yang selalu kalah. Ya ini kangen Guru Dama sama iya betul. Iya, kalau dia sudah sering banyak dialog ke saya di Zoom, nanti dia akan menjadi lembut hatinya. Ya, kenapa Halilintar? Apa yang ingin kau tanyakan di situ? Ya, kau artikan lah apa artinya itu cuma. Ya, mana kalah bermain kelereng, kalah juga berdebat. Tidak terpakai artiin cuma dia pengen belajar, dia pengen belajar. Belajar artiin aja. Mau diartikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus terjemah tidak dipakai. Haleluya. Iya, artikan lah apa artinya itu. Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, siapa itu kira-kira? Apanya? Jalan lurus. Jalan lurusnya itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan lurusnya. Kenapa rupanya? Siapa apa? Siapa jalan lurus itu? Enggak usah kau tutupin. Kok siapa jalan lurus itu? Siapa aja? Kan sudah saya bacakan sama. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan sudah saya jawab samamu. Dengarin dulu. Mana jalan lurus itu? Dengarin dulu. Mana jalan? Iya kan gini. Haleluya. Kan dikatakan gini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus itu. Mana jalan lurus itu? Mana jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai
dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah jalan lurus. Iya, siapa itu jalan lurus itu? Kau masih bicara tentang siapa? Kamu pikir jalan lurus itu orang? Gurunda, dia maunya lari ke Yohanes 14 ayat 6 itu. Betul. Oh gitu. Maunya. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya ikuti. Ini saya pernah belajar ini. Dulu kita masuk ke dalam Yohanes di mana Yesus mengatakan akulah jalan yang lurus, betul? Lagi di Alkitab. Jadi maunya kemana? Kalau mau aku tunjukkan Yesus itu jalan lurus, memang. Saya beriman Yesus itu adalah jalan yang lurus. Kamu mau apa? Saya juga beriman. Dengar. Nah, kalau kau beriman Yesus itu jalan yang lurus, kenapa kau sembah Yesus? Dulu. Ada perlu dia ngajarkan ke kamu, kepada manusia. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu Al-Fatihah ayat 6. Pertanyaan saya, tujuanmu ke jalan lurus itu apakah bukan Allah? Ini jalan lurusnya sudah jelas, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Nikmat apa? Nikmat keselamatan. Tujuannya itu jalan lurusnya. Atau enggak? Bukan jalannya halilintar yang engkau murkai dan bukan pula jalan halilintar yang sesat. Itu jawabannya sudah ada. Teruslah. Ayo. Ya. Bukan Allah, ngapain kau ke jalan lurus? Begitu kira-kira pemahamanmu ya. Maksudnya? Seram kali pengakuan si Juma ini. Jalan lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Apa jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah? Jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Itulah jalan lurus itu. Tujuannya untuk kemana? Tujuannya untuk kemana? Ke Allah atau bukan? Gimana? Tujuannya untuk Allah atau bukan? Ya, tentu kepada Allah tujuannya. Menuju kembali kepada Allah. Nah, terus? Di situ. Sekarang kau baca Al-Zukhruf 61 itu. Biar saya bongkar kebohonganmu. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Wa innahu la ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'una. Hada siratun mustaqim. Nah, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Ya, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ayo mari kita menjadi pengikut Yesus. Siapa di situ yang jalan yang lurus? Yesus jalan yang lurus di situ adalah jalan yang lurus itu ketika lari ke Zukhruf itu adalah ajaran Yesus. Siapa itu Allah memberitakan Injil itu? Jalan yang lurus, bukakan 64-nya itu. Apa menurut Yesus jalan yang lurus? Ayo. Bukakan. Jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Yesus itu yang mana coba? Menyembah Dia, makan babi, menjadi Kristen atau menjadi Muslim? Ayo. 64 jalan yang lurus itu maksud Isa tuh. Nah itu Allah penginjil jalanan itu. Ayo, Az-Zukhruf yang ditunjukkan oleh itu yang mana? Iya, itu Allah penginjil jalanan. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Itu Allah penginjil jalanan. Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Ayo. Islam, Ayo. Di Al-Zukhruf ayat 61 itu siapa itu jalan lurus? Ini sudah ditunjukkan jalan lurus itu oleh Isa. Jalan lurus yang ditunjukkan Nabi Isa itu adalah Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Isa punya Tuhan. Yesus kok. Enggak usah. Jalan. Kamu ini mau nyamakan selang sama sayur rupanya. Al-Zukhruf 61 itu siapa jalan? Al-Imran 45. Tadi kau bilang siapa jalan yang lurus di Al-Fatihah ayat 6. Al-Fatihah jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Allah minta petunjuk jalan yang lurus. Ayo. Kipli ada aja Jul. Al-Fatihah ayat 6. Al-Fatihah ayat 6 si Juma ini mengakui bahwa jalan lurus itu adalah Allah. Tetapi ketika ada di Al-Zukhruf jalan lurus itu dia tiba-tiba di mana dikatakan di situ? Ayo, kamu jangan ngibul. Coba kamu tunjukkan.
Coba. Iya itu benar itu. Emang Allah penginjil jalanan Zulkifli. Kalau jalan lurus itu yang di Al-Fatihah ayat 6 kau bilang Allah. Itu menuju kepada Allah. Makanya jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmatnya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang dikatakan orang yang sesat itu adalah yang menyembah manusia. Oke, yang jalan lurus itu adalah menyembah hanya kepada Allah. Makanya Yesus itu jalan lurus. Jalan lurus menuju kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Jadi Yesus itu jalan yang lurus. Ikutilah Yesus. Yesus sujud. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus berdoa kepada Allah, Yesus bersyahadat, Yesus bayar zakat dan seterusnya. Ikuti Yesus kalau mau sampai kepada Allah. Sekarang itu. Apakah sebatas jalan yang kau maksud itu tahu hari kiamat? Boy, gue dikik aja barusan. Bukan. Sudah dijelaskan. Terkait dengan hari kiamat itu adalah ketika Yesus datang yang kedua kalinya, itu tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Tunggu dulu, ini tentang Al-Quran. Kau ajarin dulu aku. Tak kiai aku, mana tahu aku apa. Jelas Al-Quran itu. Kan saya sudah jelaskan samamu. As-Sukhrut itu 61 itu menjelaskan bahwa kedatangan daripada Nabi Isa yang kedua kalinya merupakan tanda kiamat itu sudah dekat. Lalu apa? Kalau murid-muridmu ini bisa takiyah, kamu itu nggak paham. Itu kan sudah jelas ayatnya. Wa innahu la ilmun lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh dia di situ tidak disebutkan Nabi Isa, tapi saya bantu nggak apa-apa. Dan dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda. Itu tanda kalau datang Nabi Isa yang kedua kalinya, itu pertanda kiamat itu sudah dekat. Nah, membunuh babi juga, kalian dikutuk jadi babi. Hadisnya ada itu. Oke, ada lagi. Haleluya. Berburu babi. Jauh-jauh dari Islam. Ada hadisnya Islam dikutuk jadi babi. Jauh-jauh dari babi. Gak usah ditanggapi, yang gila gak usah. Haleluya, masih ada. Sekarang kan kau bilang dia hanya jalan. Menurutmu, apakah sebatas jalan itu tahu dan penentu hari kiamat? Jawab. Kok penentu hari kiamat? Oh iya dong. Kalau dia datang itulah penentuan hari kiamat. Kau jangan bohong. Udah saya bilang. Oh itu pertanda bukan penentu. Tuyul. Itu pertanda. Di situ diterangkan wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'un. Itu pertanda bukan penentu. Pertanda. Itu pertanda. Ini ayat suci Al-Qur'an, saya baca original teksnya. Orang Islam itu ngerti original teks. Kamu itu seperti lalat, ditunjukkan kebenaran, ditunjukkan makanan, tapi kau lebih pilih sampah. Kau takiyah? Karena tahu kau murid-murid ini nggak bisa baca Arab, kau sengaja baca Arab terus. Karena mereka ini jangan kayak begitulah. Haleluya. Coba teman-teman silakan baca tuh. Coba silakan baca. Inna wa rabbi wa rabbakum fa'budu. Nah, tahu. Yang lain, coba yang lain baca coba. Coba yang lain. Ayo. Yang lain. Pada lari. Sengaja dia guru nggak sengaja, dia mau domba. Ya nggak apa-apa, kita harus bantu. Daripada dia bertubuh makhluk manusia tapi berjiwa hewan kan nggak bagus. Saya yang membantu kalian gitu. Jangan sekarang gantian haleluya satu ayat saja. Al-Latin. Lo baca Al-Fatihah sama ayatnya, langsung terjemahannya satu persatu. Diurut. Nggak mungkin bisa lah, nggak bisa. Baca. Dengerin dulu, denger gak gurumu ngaji nih, dengerin. Sama. Dengerin dulu. Ya kalau itu, aduh itu anak SD pun udah tahu itu. Kalau itu anak SD. Waalaikumsalam. Kalau itu udah tahu lah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya tadi resmikan TK saya. Saya punya TK. Tadi saya sudah resmikan. Mana tahu Halilintar mau daftar dengan Ferguson. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ferguson, kau mau daftar di TK saya? Saya yang bayarkan 1 tahun, mau enggak? Ain. Saya ajarin kamu Al-Quran. Mau enggak? Kasih gratis 6 tahun, Bu ya. Kasih gratis 6 tahun. Saya kasih kamu beasiswa sekalian kalau kamu mau. Putus suaramu Juma. Ini aja bayarannya ngangkutkan air aja. Tukang ngepel aja. Waiting room mulu culas woi. Bayar lu perlu. Ya, haleluya masih ada. Sebelum saya dia gara-gara disuruh. Kenapa enak ya di DT haleluya ya? Haleluya masih ada. Ferguson. Ya, hadir. Habis mereka mereka. Iya, pada takia menolak kebenaran Allah penginjil jalanan, Bang. Sekarang gini, kamu katakan Bang Zuma itu menjelaskan begitu jelasnya, kamu katakan takiyah. Yang kamu maksud takiyah itu seperti apa? Takiyah itu kalian menolak Allah. Oke, saya dengan Ferguson lagi dong, 30 menit. Boleh. Oke, baik. Jangan dikik saya ya, jangan dikik ya. Iya, dengarkan ya teman-teman. Yang lain diam. Iya, Bang Haleluya. Yang lain mohon diam. Saya dengan Ferguson, mana tahu dia bisa waras. Kenapa kamu udah KO ya sama Haleluya ya? Sama Bang Haleluya. Dan Haleluya sudah akut, nggak bisa lagi sembuh. Kamu udah KO sama Bang Haleluya. Begini, Ferguson, saya ingin tahu dari kau, Ferguson. Di mana Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Jawab. Loh, apa hubungannya sama Allah mengajarkan Tuhan Yesus itu Tuhan? Nggak, saya tanya samamu. Allah itu Kristen itu kan mengutuk hukum Taurat. Kamu jangan lari. Loh, saya tanya samamu. Di mana Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Jawab. Apa hubungannya dengan Allah penginjil jalanan? Saya tanya samamu, Ferguson. Kau jangan malu-maluin Kristen. Aduh, cuma segitu ilmumu, kawan. Pusing. Kasihan kali ditanya. Paulus itu mengajarkan Yesus itu mati di atas tiang salib demi membebaskan Kristen dari kutuk Taurat. Nah, sekarang saya tanya samamu, di mana Yesus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Al-Quran juga begitu. Ayo. Lihat teman-teman, lihatlah dia. Ketika ditanya tentang kitabnya nangis. Kenapa kamu nangis? Masalah kamu, Allah penginjil jalan kamu gak terima. Kenapa? Aduh, ditanya tentang kitabnya, di mana Paulus mengajarkan kutukan hukum Taurat itu adalah kutukan dan sengat maut. Nah, sekarang saya tanya samamu, di mana Yesus mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah kutukan? Ayo sayang. Ayat 11. Ayo sayang. Enggak. Saya nggak bisa kau gurui Al-Quran. Saya paham Al-Quran. Kamu nggak tahu apa-apa. Sekarang saya tanya yang biasa aja lah. Di mana Yesus mengatakan hukum Taurat itu? Yohanes. Orang kamu aja gagal paham terhadap Di mana di dalam pengajaran Yesus dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Ayo sayang. Parodi Yohanes ketawa ngeliat kamu malam ini. Loh, kok lari ke situ? Kok lari ke Rudio Yohanes? Kabur kok. Sekarang saya tanya apa hubungannya dengan Allah penginjil jalanan? Loh, kenapa jadinya ke Allah? Yang saya tanya samamu. Kenapa sekarang kabur? Loh, tadi kan sudah gilirannya haleluya. Dengar. Ferguson. Tadi itu sudah sejam lebih. Sudah sejam lebih Halilintar itu bertanya tentang Al-Quran ke saya. Sekarang giliranmu saya tanya tentang kitabmu. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut, itu adalah kutukan. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan muridnya bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Di mana? Ayo. Iya, penontonnya Zulkifli kecewa melihat tingkahnya Zulkifli yang kelojotan. Tadi dia bahas sendiri masalah Allah penginjil jalanan. Giliran diseriusin dibahas bener, marah kabur kemana-mana. Jangan nangis lah. Teman-teman, coba kita lihat.
Coba kita lihat ya. Nah, kamu yang Jadi, harus dilihat. ketika seorang Ferguson ini dikenal sejagat raya sebagai penghujat, ketika ditanya tentang hal yang sangat prinsip, ternyata dia tidak mampu apa-apa. Ya. Jadi gini, yang kita tahu, Kristen itu adalah sebuah sekte yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang berupa Torah itu adalah tolong diklik dulu ini manusia satu, please ya. Jadi gini teman-teman, Kristen itu yang kita tahu datang ke Indonesia dengan penjajahan, pembunuhan, perampasan, penindasan harta benda yang ada di Nusantara. Lalu kemudian mereka mengaku sebagai penerus Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, yang kita tahu kemudian, Kristen itu berdiri di dalam sebuah kutukan kepada ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Roma 7, pasal 5, pasal 6, di situ sangat jelas dikatakan bahwa hukum Taurat itu jelas adalah merupakan penyebab masuknya dosa ke dalam dunia. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi dikatakan oleh pendiri Kristen, hukum Taurat itu adalah penyebab manusia itu berbuah bagi maut, berbuah bagi dosa. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Padahal yang diikat dan yang diwahyukan hukum Taurat itu kepada Bani Israel. Hukum Taurat itu datang untuk mengikat Bani Israel. Tapi Paulus menjajakan ke non-Yahudi, ke non-Israel, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Apa hubungannya coba? Mereka bukan Bani Israel, kenapa mereka yang dibebaskan dari hukum Taurat? Nah, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Jadi hukum Taurat itu dianggap sebagai kurungan. Tidak bebas mereka melakukan kemaksiatan. Karena ada hukum Taurat yang mengatur kemaksiatan itu. Kata Paulus, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi mereka itu hidup sekarang bukan menurut ketetapan Tuhan. Mereka bebas melakukan apa saja sekarang ini. Lalu kemudian, dikatakan juga di dalam Roma 7, teman-teman, di nomor 7, nomor 8, nomor 9. Jika demikian, apakah yang hendak dikatakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Nah, jadi di hukum Taurat itu ada perintah, jangan mengingini, jangan mengingini. Tapi sebelum hukum Taurat itu datang, kata Paulus, itu tidak ada dosa. Apa yang kau ingini, itu yang kau lakukan. Apa yang kau ingini, itu yang kamu rasakan. Tapi setelah ada hukum Taurat, jangan kau mengingini, jangan kau mengingini. Akhirnya, karena mereka ingin melakukan sesuatu yang diingini, tapi karena ada hukum Taurat, maka hukum Taurat dianggap sebagai hal yang mengurung mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Nah, di nomor 8 dikatakan begini, tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada ketetapan Tuhan, tidak ada dosa. Karena kenapa? Orang bebas melakukan pelanggaran. Mau melakukan apapun, karena tidak ada hukum Taurat, tidak dihukum dosa. Kalau ada hukum Taurat, jangan berzina, jangan membunuh, jangan merampok, jangan mengambil yang bukan hakmu, hargai kedua orang tuamu. Ya, itu perintahnya. Kalau tidak ada perintah-perintah itu mereka bebas. Tidak ada larangan. Jangan membunuh, jangan memfitnah, jangan mengambil dan mengingini dan seterusnya. Perintah-perintah ini, larangan-larangan ini, mereka anggap sebagai kurungan. Mereka anggap sebagai penyebab mereka itu jatuh ke dalam dosa. Itu data loh. Itu bukan fitnah. Dan saya, Zulkifli Mabas, bertanggung jawab atas semua itu. Lalu kemudian di dalam nomor 9, di Roma 7, sang pendiri Kristen ini mengatakan begini, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah Taurat, dosa mulai hidup. Jadi, oleh karena adanya ketetapan-ketetapan Tuhan, dosa itu hidup. Nah, di dalam 1 Korintus 15, nomor 56 diterangkan begini, sengat maut itu adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu disebut kuasa dosa, bayangkan. Ketetapan Tuhan dianggap sebagai kuasa dosa. Gila enggak? Ketetapan Tuhan dianggap sebagai kuasa dosa. Layaknya kalau prinsip ini digunakan dalam Al-Quran begini. Gara-gara Al-Quran,
dosa itu turun ke bumi. Karena di Al-Quran banyak larangan. Seandainya tidak ada Al-Quran, tidak ada larangan. Karena kalau Al-Quran itu tidak ada larangan. Dan kalau tidak ada larangan, tidak ada dosa. Kenapa sekarang orang dilarang berzina? La taqrabuz zina. Jadi kalau ada orang yang mendekati zina, maka kena dosa. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Coba nggak ada Al-Quran. Tidak ada itu perintah la taqrabuz zina. Tapi perintah berzina itu tidak ada. Maksudnya tidak ada larangan untuk melakukan berzina. Jadi orang bebas. Mau berzina, mau apapun, main dengan hewan, mau main sesama jenis, nggak ada larangan. Karena tidak ada perintah. Karena itulah Al-Quran harus dihapus. Karena dengan adanya Al-Quran, orang jatuh ke dalam dosa. Ini yang mereka imani sekarang. Mereka menghapus semua aturan Tuhan, dengan menggantikannya Tuhan sendiri nuzul ke bumi, mati di atas tiang salib untuk menghapus semua ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada datang kepada Bani Israel dengan judul apa? Sudah digenapi. Padahal bukan digenapi dalam konsep mereka itu. Mereka menginjili hal-hal yang sudah genap diganjilkan oleh mereka. Mereka mengganjilkan. Yesus menggenapi tapi mereka mengganjilkan. Apa bukti penggenapan daripada Yesus? Yesus tidak pernah merubah setitik pun hukum Torah. Meskipun yang paling terkecil sebelum langit dan bumi runtuh, lenyap. Mereka mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka semuanya sudah digenapin. Kalau sudah digenapin maksudnya apa? Baca Galatia 5 pasal 1. Bebas mereka, merdeka mereka dari aturan-aturan Tuhan. Nah itu yang mereka mau. Makanya ketika Ferguson kutanya, Ferguson, jawab dulu. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu adalah kutukan, Taurat itu adalah sengat maut, Taurat itu adalah penjara yang mengurung manusia. Di mana itu? Apa yang dia bawa? Apa yang dia jawab? Nggak ada. Berbeda kita dengan umat Islam ini. Kalau ditanya tentang Al-Quran, insya Allah kita jawab dengan baik. Mereka mau terima ataupun tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah menjawabnya. Tapi giliran mereka ditanya, Paulus mengajarkan, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Yaitu dosa. Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Menurut pendiri Kristen. Sekarang saya tanya, Yesus yang kau sembah itu, apakah mengejarkan hukum Taurat itu adalah kutukan? Kristen dari manapun tidak akan pernah mampu menjawab bahwa ya, Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Tidak ada itu. Begitu ya sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas ruang yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf kalau saya mendominasi, yaitu karena saya semangat-semangatnya. Silakan kepada teman-teman yang lain, saya yakin antum semua jauh lebih paham daripada saya. Hanya karena saya yang mengawali tadi, sehingga saya memonopoli, saya minta maaf. Silakan rekan-rekan sahabatku yang dicintai oleh Allah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk wah, gua di mute nih dari tadi, pantesan aja gua nggak bisa nanggapin. Kenapa ternyata nih? Gini ya kandangnya Islam. Culas banget ya kalian, segala cara takiyah dilakukan. Nggak boleh ngeluh untuk kalau jadi ini ngeluh. Supaya kelihatan menang loh orang di mute. Zulkifli udah puas banget itu. Ngeluh, aduh, kandang Islam ternyata curang. Oh ya udah jawab aja. Ini giliran boleh bersiasat licik untuk mengalahkan musuh. Iya, ajaran Islam takiyah Arab. Coba jawab aja memang langsung. Isinya penipuan dan pembohongan publik. Iya, emang Islam isinya dusta semua, guys. Dari tadi saya di mute. Nggak bisa ngomong, ketakutan loh. Kejang-kejang Zulkifli diselamatkan. Kalau mengganggu dialog jangan bukan mengeluh. hanya Allah yang diselamatkan Islam. Jangan mengeluh kamu Yesus. Dibuka mute-nya nggak mau jawab. Seharusnya kan kesempatan dia untuk bicara, untuk jawab. Yesus cabang Indonesia. Udah jawab aja, nggak usah ngeluh. Udah buka mute-nya. Adinda Slayer, jangan
bawa Yesus. Mereka ini bukan pengikut Ya ampun, Yesus. di-mute lagi guys dari tadi. Mereka ini penyembah. Penyembah itu beda dengan pengikut. Mampu melawan langsung harus pakai trik curang. Kecuali dengan kata itu tidak boleh. Menyedihkan sekali kalian menyelamatkan Allah dan menyelamatkan Zulkifli, menyelamatkan Quraisy Lunasi juga dengan cara curang. Jadi begini kandang Islam dalam memperlakukan Kristen. Ternyata begini kelakuan kalian culas. Ternyata kalian tidak mampu melawan Kristen yang seorang diri ini, sehingga kalian keroyokan dan juga kalian main mute-mute juga. Begitu lemahnya iman kalian sehingga kalian membela iman kalian dengan cara culas. Beginikah ajaran Allah yang sangat wow begitu. Makanya kalau Allah menginjil jalanan, jangan disangkal, jangan diingkari. Akhirnya kepanasan sendiri. Saya kasih waktu kamu 10 menit. Ya, teman-teman sini telah menghargai kamu. Silakan 10 menit, habis ini 10 menit waktu kamu menjelaskan tentang apa yang saya jabarkan barusan. Bahwa apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut, hukum Taurat itu adalah kutukan. Nah itu 10 menit, silakan. Buka mute-nya. Tuh ya. Malik. Astagfirdok, di mute lagi. Dia minta maaf ke Begini banget ya ampun, kandangnya Islam pengecut semua. Padahal di sini kumpulan debater-debaternya banyak banget, tapi semuanya nge-mute ketakutan. Ini ulah siapa coba? Kan? Ini ajaran Allah, topeng ajaran Allah tersingkap oleh kalian. Jangan gitulah kalau ketakutan gitu. Kalau ketakutan langsung kick aja. Jawabannya mana? Pakai mute gitu loh. Nggak bisa menjawab dia. Kalian. Dia bisanya mengeluh. Pengecutlah kecewa saya sama kalian. Penonton kalian nggak tahu di luar sana ya kalau kalian suka biarin deh. Orang kerasukan setan itu jangan dilawan. Biarin aja dulu. Inilah akibatnya kalau kalian ingkar terhadap ajaran Allah. Padahal saya lagi serak. Kagak ada suaranya, di mute juga. Gimana kalau saya Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Saya kasih kamu 10 menit. Coba kamu utarakan kepada kami. Kamu kalau ketakutan sama saya jangan mute bahwa Yesus itu mengutuk hukum Taurat. Silakan. Penginjil jalanan. Kamu jangan main mute Zulkifli, nggak kelihatan hebat kamu. Pantesan aja kamu kalah sama Pak Rudi Yohanes. Pantes kamu kalah terus sama Pak Rudi Yohanes. Pak Rudi Yohanes pasti ketawa ngeliat kelakuan kamu. Kalau misalnya dulu nggak kalah, kenapa lu ngeluh sekarang? Gimana sih kelakuan kalian? Masa di kandang sendiri main mute? Terlalu cemen gitu loh. Nyali kalian di mana? Ya sudah kamu jawab aja Ferguson. Ini adalah konsep yang mendasar di dalam agamamu loh Ferguson. Kalian suka kerasukan zat Allah, mana kekuatannya? Astagfirullahaladzim. Kenapa lu ngeluh? Astagfirdok. Kenapa kalian gak berdaya sama sekali melawan satu orang Kristen doang gitu loh. Sampai ini kamu gak melakukan perlawanan loh Ferguson. Kamu gak melakukan perlawanan loh. Saya tanya samamu, tunjukkan di mana Yesus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan. Mana jawabanmu? Jawabannya mana? Mana jawabanmu mana? Kamu jangan nangis. Jawabanmu mana? Ya Malik, saya nggak mampu menjelaskan kenapa Allah ngutak. Iya, saya nggak mampu. Nah sekarang giliranmu sekarang coba. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Taurat itu adalah kutukan? Silakan. Kena azab nih saya nih. Tapi nanti sembuh pakai obat warung. Azab Allah masih baik sama lu dikasih itu. Ayo jawabannya mana? Injil jalanan coy. Jawabannya mana Ferguson? Bahwa Yesus mengutuk Yesus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Di mana? Zulkifli zoomnya curang, Zulkifli culas, takia Arab Zulkifli main mute segala. Ini akibatnya kalau kelainan jiwa suka pohon pisang dan kambing. Begini nih. Orang lagi ngomong panjang kali. Gak ada sopan santunnya sama sekali kandang Islam. Gak ada sopan santun. Untung saja Muslim itu ya. Untung kami ini orang Islam itu diajarkan oleh agama kami ya. Kalian gak punya aturan. Untung agama kami itu mengajarkan kami untuk sabar ya. Untung sekali. Untung sekali. Kalau diajarin kayak Ferguson jadi Liberia. Malah saya main sama kalian. Kalian diajak ngomong. Untung ya. Kamu yang masuk sendiri ke sini. Saya pikir
kamu itu datang ke sini untuk berdialog dengan baik, ternyata kamu seperti ini. Gak usah alasan kamu yang gak mampu menjawab. Kalau sakit hati kayak gini, Gurunda. Jangan kayak gitu kalau kalah. Kalau udah tersumpah oleh kebenaran bahwa Allah penginjil jalanan, jangan di-mute gitu loh. Bilang langsung kalau saya gak mampu gitu. Saya tanya baik-baik sama kamu. Al-Hadid ayat 11, kenapa Allah ngutang duit buat dana penginjilan? Bukan dijawab, malah saya di-mute, malah kemana-mana larinya. Gak jelas ini Zulkifli. Jangan kalau nyari penonton, nyari ngemis donasi kayak kures donasi gitu kan. Terus orang tuh mau senangnya sendiri di Zoom kan gitu loh. Jangan kejang-kejang Zulkifli. Tunjukkan kuasa zat Allahmu yang suka kerasukan itu loh. Mana buktinya nih? Nih mana nih? Kenapa dalam Al-Hadid ayat 11 Allah ngutang duit buat dana penginjilan? Masih kok miskin. Mana nih? Buktikan mana bahwa Allah itu benar-benar penginjil jalanan. Buktiin dulu negara Kristen itu nggak miskin. Buktiin dulu. Baru Yesus tuh kaya. Allah meninggikan Tuhan Yesus, malah kalian merendahkan Allah, melecehkan Allah, menggantikan Allah dengan batu. Leceh-lecehnya itu nggak bikin miskin. Ya kan, kalian jangan kejang-kejang. Ini lagi harus kejang-kejang pula. Apa? Udah terbukti Allah itu penginjil jalanan, nggak terima malah kemana-mana. Jangan nangis. Jangan nangis, kuatkan mental kalian. Minta bantuan zat Allah, bukan malah menyelamatkan Allah diganti dengan batu. Kaya itu lihat Indonesia itu jangan kejang-kejang. Kalau enggak kayak Liberia sama Zimbabwe. Kalau Allah itu mendidik kalian dengan benar. Kalian udah mengikuti milah Abraham, milah Ibrahim, udah numpang nempel. Ferguson. Menunjukkan kebenaran kalian. Oke, Ferguson. Kalau kalian ini benar, tunjukkan. Ferguson, ajaran Islam itu menurutmu salah. Sekarang coba kau tunjukkan ajaran benarmu itu. Ajaran yang benar itu kayak mana, Ferguson? Orang ngomong dipotong ya di mute terus nih sama Zulkifli. Nggak punya aturan emang. Jangan mute aku. Nggak sopan emang Zulkifli dari dulu kayak begitu Zulkifli. Ferguson, ajaran yang benar di dalam Kristen itu yang mana, Ferguson? Mana-mana main mute mulu. Nggak punya aturan emang, nggak sopan. Aduh, kasih mulu di mute. Yesus tidak bisa membuka mute. Jangan di-mute kalau ketakutan bilang. Gak ada ilmu, biarin. Bisa cuma ngujat, ditanya malah ngoceh-ngoceh mulu kayak perempuan. Ya, disuruh berikutnya aja langsung ya, kita nggak usah ke Ferguson lah, kasihan dia. Dia kalau marah ya kayak gitu, merepetnya panjang banget. Karena ya Tuhannya tiga, nggak bisa menenteramkan hatinya dan juga perutnya. Ini juga ada Brethren Rema nih, ingin berdialog, Gurunda dan Ikhwan Filah. Silakan Brethren Rema, dibuka mute-nya. Udah bisa dibuka mute-nya. Oh, mute-nya udah bisa Syukron Akhina Bahsin. Lanjut. Waduh, lama kali kalian tutup mic saya. Iya, tadi kita ngeplak-ngeplakin dulu Ferguson, si juru selamatnya kekristenan Indonesia. Gitu ya. Ya silakan Brother Rema, gimana lanjut. Besar mulut aja kalian itu, memang kerja kalian main kick, main minute. Aduh ngeluh lagi, kasih ngeluh lagi. Satu lagi belum. Gak ada malu kalian itu, gak ada malunya tuh, muka tembok, mute orang main kick. Loh, jangan ngeluh, kasih itu tidak diajarkan ngeluh. Ngapain ngeluh? Di sini buat kalau merasa tersakiti jangan ngeluh, dialog aja. Karena sendiri kecundang. Kalau memang mau diskusi cerdas ya, kasih timer aja kita buat, kenapa? Aduh, ya angkat tema coba. Kata yang di live comment. Angkat tema pakai timer dulu. Ya kalau kita debut macam kayak gini, debat kusir. Ya kan bisa dilihat itu Bang Rema. Sorry ya, gini kayaknya jadi kumpulan anak TK kita nih kan. Anda membela umat Anda. Kita bisa dilihat itu si Ferguson itu kata-katanya itu. Ya. Kami yang di sini mendengar itu muak itu. Saya gini, saya tidak pernah membela siapapun. Memang di Anda Pak bela dia, sedangkan dia juga hujatannya kepada Guru dan Zuma, kepada Islam. Apakah pernah kami menghujat Anda? Cuma menghujat agama Anda. Jadi jangan sok-sok bela lah Anda. Jadi kalau sama-sama menghujat, ngapain kita saling tuduh-tuduh? Menghujat, kami tidak pernah menghujat. Loh, itu bahas saya dengar dari tadi Juma menghujat. Siapa yang menghujat? Tidak pernah menghujat kami. Ada Bang Juma. Nah, itu kan menurut versi kalian. Itu Ferguson menurut versi kalian dia nggak menghujat, ya wajar.
Tapi kalau saya menganggap itu penghujatan namanya, menjelaskan Alkitab saya enaknya aja. Kami menjelaskan secara tertulis letterlek. Letterlek makanya. Kalau mau angkat tema aja, pakai tema. Tema aja kalau berani. Ya udah angkat tema, kita tema aja. Pembelaan pula lah kau. Dan harus kita membela lah, sama-sama seperti kalian membela Quran kalian, kita bela Alkitab, Bible kita. Ya udahlah, skip aja lah masalah itu. Ini yang katakan saya menghujat ini siapa ini? Apa yang saya hujat? Sirema. Saya hujat apa? Pernyataan banyak tadi saya dengar. Ya coba tunjukkan. Wah, gara-gara banyak saya bingung dan saya mau ketawa tadi. Iya, coba tunjukkan yang saya hujat yang mana? Oh banyak, udah saya bingung dah. Enggak usah banyak, Satu aja. Bingung. Loh. Nah, ini kamu di mana? Kau nuduh saya, kamu nggak bisa buktikan. Sudah, saya kasih tahu. Kamu katakan bahwa akulah dia. Kamu terus dia itu sebagai siapa? Kamu menghujat kenapa? Mensuka artinya menafsir. Akulah dia, Yesus itu siapa maksudnya? Akulah dia itu siapa maksud? Kamu bilang kan akulah dia. Iya, saya bilang jelaskan. Itu Yesus mengatakan. Dia berkata. Memang Yesus mengatakan seperti itu. Akulah dia itu bicara tentang. Itu di mana? Lukas berapa itu? Ya tadi kan kamu yang menarik itu. Oke, kita masuk ke sana. Oke. Silakan. Jadi saya tidak menghujat ya. Oh, menuduh saya menghujat. Karena kau yang mana saya menghujat? Suka hatimu kau menghujat yang mana? Kau jangan sakit hati. Kamu jangan sakit hati kalau saya lebih paham kitabku daripada kau, ngerti? Enggak, saya enggak usah sakit hati. Ya udah, kau buktinya sakit hati menuduh saya menghujat. Itu menghujat namanya karena langsung menuduh. Enggak dong. Kamu sakit hati itu namanya. Enggak, saya enggak. Kamu sakit hati karena saya lebih paham kitabku daripada kamu. Nah, ini namanya menghujat. Kamu menuduh orang itu fakta. Itu fakta. Oke, saya lebih paham kitab kau. Nah, kau itu beragama Kristen karena iman, bukan karena akal. Oke? Kamu tahu bahwa iman itu tidak menghilangkan akal, bro. Kalau kau tidak hilang akal, kenapa kau sembah anak manusia? Siapa yang menyembah Yesus? Kau tidak sembah Yesus? Adakah Yesus katakan jangan sembah aku? Nah, adakah dia mengatakan sembahlah aku? Nah, makanya nggak usah ributkan. Makanya kau jangan katakan saya menghujat, karena Yesus memang bukan Tuhan. Bukan di situ yang kata menghujat, kau mengatakan suka-suka hatimu mengartikan Bible. Iya, kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang membawa namaku. Sekarang saya tanya samamu, agama mana yang selalu membawa nama Yesus? Oke, kita masuk ke sana. Masuk. Kamu kalau datang menyaksikan sahabat-sahabatmu penghujat, kau jangan lemparkan saya jadi penghujat juga. Memang begitu faktanya. Kita main saja. Apa yang saya hujat? Sekarang saya tanya, siapa yang membawa-bawa nama Yesus? Jawab. Bawa nama Yesus gimana maksudnya? Di mana ini? Lah, makanya aku bilang waspadalah. Ya, banyak orang yang datang menjadi penyesat yang membawa namaku. Siapa yang membawa nama Yesus mengajarkan agamanya? Saya bingung maksudmu nih. Makanya kalau itu aja kamu nggak paham, bilang kalau mau belajar sama aku. Kami memang gratis. Nggak ada perpuluhan kalau belajar gospel sama saya. Ngerti? Nah, kamu nggak kenal siapa lawan debatmu. Saya kenal, kamu penyembah manusia. Karena kau nyinggung persepuluhan. Itu bukti kamu nggak kenal saya, bro. Kamu saya kuliti kalau bicara perpuluhan nanti. Oke, mari kita bahas perpuluhan kalau kau mau. Oke, kita masuk. Oke, sekarang kenapa gerejamu? Sekarang saya tanya samamu, apa dasarnya gereja memungut perpuluhan? Nah, gereja siapa yang memungut Makanya kamu mau lari kemanapun saya kulitin kau. Tunjukkan gereja siapa yang mengasuskan membayar perpuluhan. Maka saya lihat samamu dan kenali lawan debatmu. Jangan makanya kalau kawan-kawan, kalau kamu tidak bisa membuktikan saya menghujat, kamu belajar dulu. Belajar dulu. Kenali. Kamu juga harus kenal saya yang lebih paham kitabmu daripada kamu. Gak ngerti. Gak ngerti apanya? Saya tanya samamu, siapa yang membawa nama Yesus, mengajarkan Yesus untuk disembah menjadi Tuhan? Siapa? Siapa mengajarkan? Ya siapa? Salah dia mengajarkan untuk menyembah Yesus. Hindu, Buddha, Islam. Siapa? Maka saya bilang samamu, kau kenali lawan debatmu, jangan asal bacot dari tadi. Ya, makanya yang menuduh saya menghujatkan kamu. Iya, karena kamu asal suka hati ngomongin tadi Bible. Mana yang saya suka hati saya yang mana?
Akulah dia itu siapa? Akulah dia itu maksudnya apa? Yesus. Akulah dia, kalau ditanya siapakah anak Yusuf itu, Yesus menjawab, ego emi. Kalau ditanya siapa yang menyembuhkan orang buta itu, Yesus menjawab, ego emi. Kalau ditanya siapakah yang kemudian memetik gandum bersama muridnya itu, Yesus menjawab, ego emi. Siapakah anak tukang kayu itu, Yesus menjawab, ego emi. Akulah dia, akulah dia, akulah dia. Terus apa dasarnya kau katakan akulah dia itu aku menghujat? Oke, sekarang kita masuk ke nats tadi. Yang mana Silakan. tadi, Mas Bu? Silakan. Yang mana tadi kau ungkit tadi? Ya itulah, waspadalah terhadap penyesat-penyesat. Sebentar saya cek ya. Ya. Ini namanya Rema Ikhwah. Gak peduli saya. Kalau dia nuduh yang tidak pasti saya kasih sliding kunting. Justru kamu yang menuduh Kasih sembarangan Gurunda. mengartikan ya. Nenekmu kiper, mana saya salah mengartikan? Lihat aja Memang nanti salah. kita pakai data. Ya, oke. Kamu tadi nats yang mana saya mau ke ayatnya? Kok nggak dapat saya nih? Nah makanya dia. Kalau kamu kitabmu aja kamu nggak ngerti, kayak mana mau belajar, mau mengajarkan saya. Kamu itu tanya tentang Alkitab. Yang mana? Ya udah saya tanya samamu, yang mana kau bilang saya menuduh penyesat? Yang tadi kamu bahas akulah dia, yang mana tuh akulah dia? Ya. Astagfirullah. Nggak dapat nih. Padahal gratis. Aku masih nyari. Padahal gratis loh kalau belajar sama aku itu. Wah. Masa kita belajar berjalan sama orang buta, kan gawat tuh. Nggak mungkin buta. Iya. Nggak mungkin buta. Yang buta itu Yesus nyata manusia dianggap bukan manusia. Itu baru buta. Ayo. Masa kita belajar jalan sama orang buta, kan ribet. Nah, itu makanya aku bilang samamu, yang buta siapa? Kamu sudah lihat. Kamu bicara lihat tangan Yesus tapi nggak ngerti. Raba tanganku, akulah dia, akulah ini. Masih juga kau anggap Tuhan. Itu namanya buta. Dan Rema diakui aja. Islam itu mengimani sesuatu yang ditulis, kekristenan mengimani sesuatu yang ditafsir. Enggak, kamu yang salah. Enggak. Jadi kalian kalau nggak ditafsir Al-Quran, kalian dari mana kalian bisa ngerti? Kita tauhid itu tertulis semua. Iya, kalau Allah lah satu-satunya. Nggak ditafsir, tidak Tuhan bro, selain Allah. Kamu jangan munafik ya. Kalau nggak ditafsir Quranmu takkan ngerti kau isinya. Nggak ada konsep ketuhanan kita datangnya dari Al-Quran semua. Karena kamu bisa mempercayai. Bukan karena memang begitu. Karena ngerti kamu kan artinya, dan arti itu karena Tritunggal tafsir, hipostasis tafsir, Tuhan menjadi manusia tafsir, nubuat tafsir, dapat tadi ya. Dua natur tafsir. Matius 24. Kasihan kali lah kamu ini kawan. Masuk 4 ya. Burunda, suara kok jelas kecil gede. Udah lumayan lah. Alhamdulillah. Matius 24 ayat 4 nomor 4 nomor 5. Coba terus kamu bercermin kawan ya. Bercermin ya. Oke. Gak usah dulu main-main framing, bro. Lah, saya suruh kamu bercermin itu syukur daripada aku suruh nyebur. Nah, nanti lucu, nanti kamu yang salah bercermin gitu. Kamu bercermin di kaca yang gelap sama aja. Ingat ya, Anda muncul-muncul mengatakan saya menghujat. Oke, sekarang coba buktikan. Saya mengatakan ini karena ada framing dari teman-temanmu bahwa Kristen tadi siapa menghujat. Ya kan semua kamu lihat sendiri mereka datang menghujat kok. Saya tidak mengatakan Muslim menghujat, Kristennya pun tadi memang menghujat, semua menghujat. Hanya jangan bicara tentang kalian menghujat seolah-olah yang lain nggak menghujat. Kita mau fair aja, semua menghujat. Hanya tinggal mempertanggungjawabkan saja apa yang. Iya, saya pertanggungjawabkan Matius 24 pasal 4 pasal 5 yang mana yang saya hujat di situ. Nah, bukan ini tadi nih. Bukan ini. Yang kamu bahas bukan ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Maksudnya tuh akulah dia menghujat tuh gimana sih? Gurunda, Brother Rema dan berkata akulah dia. Nah, mana dia? Dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Terus yang menyesat yang mana? Yang saya hujat. Waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah. Kalau di sini kan Mesias. Akulah apa? Ya kan kita mau berubah-berubah terjemahannya. Enggak, tadi memang ada saya lihat akulah dia. Artinya kemana? Gitu. Mungkin berubah lagi. Nah nih, seperti ini kamu. Maksudnya menghujatnya gimana? Kok jadi saya yang salah gimana? Sih bingung. Gini bro. Jadi saya yang salah. Klien ini. Nanti dulu yang berubah-berubah itu. Menghujatnya gimana? Jadi begini. Maksudnya tuh. Nih, makanya jangan suka. Mending kita bersahabat daripada ngotot-ngotot hal yang tidak berarti. Kau minta maaf lah kawan. Katakan saya salah menuduh Zulkifli menghujat. Saya melihat semua menghujat. Saya mau fair. Jadi nggak usah memframing yang sana. Bukan iya. Karena kalau misalnya Gurunda menghujat tuh akulah dia tuh menghujatnya di mana yang lu bahas itu? Korea. Di Zoom-nya Kristen pun banyak yang menghujat Muslim. Bahkan saya yang pertama aja belum jelas udah kemana-mana. Nggak, maksudnya menjelaskan dulu nih. Kalau masalah menghujat, di Zoom yang Kristen pun menghujat mereka tentang agama yang lain. Di Zoom yang Muslim juga menghujat agama yang lain. Jadi sama, nggak usah dimasalahkan tentang hujat menghujat. Karena sama-sama pelaku. Bukan itu, bro. Lu tadi nuduh Gurunda ya soal akulah dia. Bagian apanya? Oke, kita masuk ya. Dari tadi minta masuk. Dari tadi tadi nggak ada apa soalnya. Akulah dia itu mana? Loh. Ya udah lanjut. Poin hujatannya ternyata. Oke, kembali kita kata hujat itu tadi apa artinya? Nah, ini nanya nggak bermaksud dulu. Kalian ngerti nggak arti hujat? Hujat itu ada dua dalam KBBI artinya. Pertama mencaci maki, kedua fitnah. Oke, kita kan masuk ke fitnah kan. Berarti fitnah itu menjelaskan sesuatu tidak dalam konteksnya. Nah kan jadi kalau saya bilang menghujat, ya memang semua nih. Kalau dikatakan tadi akulah dia, itu kan Zuma tadi mengartikan bahwa kata dia di situ bicara tentang istilah klien Allah kalau kami Bapak. Ya kan gitu. Nah kalau dalam bahasanya itu bukan bicara tentang yang dimaksud akulah dia. Dia itu bukannya Bapak. Dia itu mengacu kepada Yesus itu sendiri. Nah kan kembali kata, kita ingat dulu kata hujat itu fitnah kan gitu. Dari saya kalau bilang kata tadi perkataan itu hujat atau fitnah, kalau melihat konteks dari kalimat itu menghujat namanya. Nah saya ambil itu aja dulu, nggak usah yang lain. Sekali lagi kata dia itu bukan merujuk kepada Bapa atau istilah klien Allah. Enggak, kata dia di situ merujuk kepada dirinya sendiri, Yesus itu sendiri. Jadi kalau kamu disuruh beritakan Injil, Injil itu apa? Keselamatan oleh siapa? Yesus. Ya memang harus beritanya tentang Yesus karena Yesus itulah Injil keselamatan itu sendiri. Jadi kalau bilang siapa mana perintah Yesus tentang beritakan namanya? Oh, beritakanlah Injil. Beritakan Injil. Injil apa tuh Injil? Injil kan berita tentang Yesus. Nah itu saya mau jelaskan, cuma berbelajar, jangan asal tadi ngomong. Saya sekali lagi, saya juga tidak suka dengan jum-jum yang Kristen yang suka mencela tanpa bicara data dan fakta. Bukan hanya data doang, data yang fakta. Kita jelaskan, kita mantap diskusinya gitu loh. Enak kita pakai timer bila perlu. Jangan framing berubah-ubah termasuk di Kristen Pluma belum framing. Saya bilang sama seperti contoh nih, Fabel 88. Saya marah sama dia sampai di-cut saya. Kenapa? Banyak framing hanya mencari follower aja jadinya. Kita harus menyampaikan kebenaran ya kebenaran, nggak perlu mau banyak atau tidak follower bukan penting itu. Saya bukan mau sekali lagi, saya ini berada di pihak yang saya hanya bicara tentang Injil. Saya nggak mau peduli itu mau Kristen mau Islam. Kalau namanya nggak sesuai dengan Injil, saya juga akan berdebat dengan. Iya, siap Brother Rema. Cuma di sini kita nggak nyari Mario Teguh kedua, kita mau dialog di sini. Ya justru karena itu saya nggak merasa kalau Mario Teguh itu bicara sekunder, kita bicara rohani. Lo di sini mau seakan-akan mau menjadi motivator gitu. Lo jelas saya motivator istilahnya kan harus. Jangan di sini salah tempat di sini tempat. Lo kan karena tadi cuma menjelaskannya salah, dia fitnah. Nah, bagian mana salahnya? Bagian mana salahnya? Bagian mana fitnahnya? Itu, kamu udah saya jelasin, nggak dengar tadi. Dia, akulah dia.
akulah dia. Dia Zuma tadi mengatakan kata dia di situ mengacu kepada Bapa. Kalau istilah kalian Allah. Pentara kata dia itu mengacu ya Yesus itu sendiri. Akulah dia. Karena lihat teksnya loh. Kata Yesus akulah Mesias. Kalau diterjemah di bahasa yang lain. Itu maka pribadi yang sama akan datang membawa namaku dan berkata, akulah dia. Ada orang nanti datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Itu maksudnya. Oh, gitu katanya Gurunda maksudnya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Oke, atur timer. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Atur timer, saya buktikan sama Anda bahwa memang di situ mengaku Yesus. Ada oknum yang mengaku Yesus. Atur timer. Oke, mau berapa menit Gurunda? Brother Rema? Gak usah panjang-panjang kali ya. Kita 3 menit ya. 3 menit Oke, sip. Ya 11.00 Gurunda mulai sampai 11.03. Silakan. Nas tadi yang mana kita ambil tadi? Kita ambil nasnya dulu nih. Jangan ngambang kemana-mana. Lukas 21. Wah, sampai ini juga saya yang harus ngajarin kamu. Waduh, mas. Berapa dalilnya di mana Gurunda? Ambil aja Lukas 21 biar satu perikop nanti dibilangnya nanti jangan motong-motong gitu. Oke sih, Brother Rema, lu sambil baca Matius 21 ya. Ini gua akan hitung mulai dari 11.00 sampai 11.03. Silakan Gurunda. Ayat berapa dia? Satu perikop. Lukas 21. Iya, fokusnya ayat berapa dulu fokusnya? Ini barusan saya ketemu dengan Kristen mintanya satu ayat. Biasanya kalau saya terangkan satu ayat dibilang saya itu comot ayat. Ya, sekarang saya kasih satu perikop lah. Gak benar itu satu ayat itu. Bisa suka-suka hatinya nanti. Nah itu dia, Brother Rema, kata guru udah dibilang satu perikop. Iya, maksudnya satu perikop tetap. Tapi yang mau dibahas di situ dalam satu perikop itu banyak kisah yang di sana diceritakan. Di sini lari ke sana. Tapi yang fokusnya nomor 8 aja. Oke. Biar paham gini kan. Nanti di kisah selanjutnya ada lagi kisah lainnya. Iya, sip. Iya, ya udah. Nomor 8 ya, Brother Rema, fokus. Gurunda, aku kasih waktu 11.01 sampai 11.04. Silakan. Tampilkan bersemua bisa lihat. Enggak usah sampai lihat timer HP lu aja. Kalau pakai timer gitu lah malah. Waspadalah. Oke, mulai dari ayat 7 lah itu ya. Ya. Mau lu dulu atau Gurunda dulu yang jelasin nih? Dari tadi ngomong terus. Enggak, kita baca dulu ayatnya. Masa dijelasin baca ya? Baru mau dibaca ternyata. Oke, siapa yang baca? Saya baca apa Juma nih? Ya, lu aja. Baca aja. Oke. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Itu bisa nanti akhir zaman dia nih ya. Dan bukan. Aduh, baru awal kamu udah salah. Gimana akhir zaman pula? Baru aja ngomong, kamu udah salah. Coba. Kenapa berbicara mengenai akhir zaman? Karena di atas itu penghancuran bait Allah sampai tidak ada lagi. Baca nomor 12-nya dulu. Oke, saya baca ya. Nomor 12. Oke. Coba. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, tadi Zuma mengatakan, akulah dia itu. Tadi saya dengar, kata akulah dia itu cuma menafsirkan. Rem, dideketin Rem, HP-nya Rem. Kecil banget suara. Cuma itu menafsirkan bahwa dia itu adalah Bapa, istilah Kristen, Yesus. Dan Allah istilah kalian lah, biar bisa dapat sedikit ya, benang merahnya. Nah, saya katakan tadi itu namanya hujat. Kenapa? Karena kata dia di situ bukan mengacu kepada Bapa. Dia mengacu kepada mengatakan kepada dirinya. Karena dikatakan akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau bahasa sederhananya akan datang mengaku-ngaku sebagai Yesus. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikut mereka. Jadi kalau kata dia itu tadi ditafsir sebagai Bapa, ya itu menghujat namanya. Karena sekali lagi ayat di atasnya itu kalimatnya kan memakai namaku, nama Yesus, nama dia itu siapa, dimaksudku itu siapa? Yesus. Dan berkata, akulah dia.
Ada orang nanti datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Bukan berarti salah menceritakan tentang Yesus, tapi Yesus yang diceritakan itu harus sesuai dengan Injil. Karena Injil bicara tentang keselamatan. Injil keselamatan bicara tentang Yesus. Saya hanya itu tadi awalnya itu aja. Saya kan mau menjelaskan aja nih. Udah? Udah. Sip. Yuk, Brunda. Oke. Jadi saya tanggapi ya, ini adalah pembicaraan Yesus kepada murid-muridnya yang hidup sesama bergandengan tangan dengan Yesus. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di sini murid-muridnya yang hidup sesama dengan Yesus. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi, jangan diartikan orang-orang itu datang dengan membawa nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Karena kalau Anda menjadikan memakai nama Yesus dan dia mengatakan akulah Yesus, berarti nubuatan Yesus ini tidak tergenapin. Karena kita tidak pernah melihat banyak orang mengaku Yesus. Ya, tolong cermati di situ. Jadi maksud daripada memakai namaku itu, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus. Mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Mengaku-ngaku bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu yang dimaksud. Saya tidak kemudian menghujat. Tidak. Saya belum pernah menemukan banyak orang menyebut, akulah Yesus, akulah Yesus. Itu nggak ada tuh. Nah, lalu kemudian, ketika dikatakan akulah dia di sini, kalau orang Kristen itu selalu berbicara tentang Yesus. Akulah dia. Kenapa Yesus dituhankan? Karena Yesus selalu mengatakan, akulah dia. Ego emi. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, orang itu akan mengaku dia adalah Yesus, itu pun akan kena kepada pendiri Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat bagaimana kemudian Paulus itu mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu bapa, beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengaku adalah Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti sama halnya dia mengaku, akulah dia. Kalau ingin Anda larikan ke sana. Tapi poin yang ingin saya ajarkan di sini, yang ingin saya utarakan di sini adalah Yesus berbicara kepada manusia-manusia yang sesama dengannya, yaitu muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Seperti saya misalnya nih. Banyak orang yang sering-sering memakai namaku ke daerah. Oh, saya diutus oleh Bang Suma. Katanya laporan untuk bulan ini belum terselesaikan dan sudah 3 bulan laporan Anda tidak sampai ke kantor pusat. Banyak orang memakai nama saya. Giliran orang di daerah nelpon, Bang Suma betulan ini suruhan Anda untuk datang. Oh, enggak ada. Loh, katanya dia bawa nama Bang Suma. Ini yang dimaksud. Banyak orang yang menjajakan nama Yesus, mengatasnamakan Yesus. Ini yang Yesus minta supaya murid-muridnya waspada. Kenapa poin ini tepat? Karena di dalam data nomor 11-nya dikatakan dalam Lukas 21, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap dan dianiaya. Nah, sekarang pertanyaannya, antara penyampaian Yesus kepada murid-muridnya agar waspada dengan kronologis terjadinya penangkapan dan penganiayaan terhadap murid Yesus, ada enggak yang kelak terjadi penganiayaan kepada murid-murid Yesus, ditangkap murid Yesus, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara murid Yesus itu ada nggak pernah terjadi terhadap murid-murid Yesus angkatan pertama? Ada. Siapa pelakunya? Mari kita teropong. Ini kita belajar secara sistematis supaya kita memahami. Jangan memfitnah sebuah ajaran. Jangan mengatakan orang itu menghujat. Di dalam Kisah Para Rasul 8 pasal 3,
Di situ diterangkan, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Poin pertama. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Tunggu dong Rema. Dan berusaha membinasakannya. 3 menit. Tunggu Rema, tunggu. Lu juga tadi nggak dipotong kok. Lihat timer masing-masing. Saya lihat kan 3 menit lewat. Silakan Anda bantah argumen saya dengan data. Silakan. Tadi saya dengar ya. Tolong 3 menit ya dicatat ya. Ya, 11.09 nih. 11.09. Sampai 11.012. Ya. 11.12. Yuk. Kembali saya ingatkan Zuma, Anda itu menghujat dalam teks ini. Karena sekali lagi di dalam Lukas 21 ayat 8 tadi yang kita bahas, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Tadi kamu menjelaskan nanti akan datang orang mengaku utusan Yesus. Lo udah gak nyambung. Beda dong. Mengaku sebagai utusan Yesus dan mengaku sebagai Yesus. Itu jelas beda. Atau cuma ini pun bahasa Indonesianya berapa saya nggak tahu. Oke, sekarang saya tanya sama mu. Sebentar bro. Siapa aja yang pernah memakai nama Yesus? Sebentar, 2 menit. Ya. Kalau bicara seperti Lanjut. itu, sekarang ini ada namanya sebuah gereja Allah yang Maha Kuasa namanya. Pemimpinnya mengaku-ngaku sebagai Yesus. Yang inkarnasi yang sudah datang. Dan itu sudah banyak di dalam kekristenan itu banyak dari masa ke masa mengaku sebagai Yesus. Mengaku sebagai inkarnasi kedua Yesus datang sudah kedua kali. Mengaku-ngaku sebagai dia. Jadi sekali lagi tadi Zuma mengatakan mengaku sebagai utusan Yesus. Nah salah. Di sini tidak berkata utusan Yesus. Mengaku Yesus. Itu beda. Sekali lagi beda. Catat penting baik-baiknya. Makanya Paulus kalau dikaitkan nggak pernah mengaku sebagai Yesus. Udah, kayaknya udah 3 menit aja, 2 menit aja udah cukup dah. 11. Sip, thank you. Silakan Gurunda 11.11 sampai 11.14. Iya. Nomor 12 di Lukas 21 diterangkan begini. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, maksudnya sebelum ada oknum-oknum ini menjajakan nama Yesus, memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia, ya. Terlebih dahulu murid-murid yang berbicara dengan Yesus itu ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaannya, murid-murid Yesus di abad pertama, yang angkatan pertama murid Yesus ini, pernah tidak mengalami hal ini? Kalau pernah, siapa pelakunya? Kalau sudah tahu siapa pelakunya, apakah kemudian ajaran sang pelaku ini membawa-bawa nama Yesus? Menjajakan Yesus kemana-mana, bahwa Yesus mati di tiang salib untuk membebaskan kita dari dosa waris, untuk membebaskan kita dari hukum Taurat. Ada enggak oknum itu? Ini perlu. Kita perlu untuk mengungkap siapa oknum yang dimaksud oleh Yesus yang datang memakai namanya, kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dan kemudian dikatakan saatnya sudah dekat, dan sebelum itu terjadi, terlebih dahulu pelakunya menangkap, menganiaya, kemudian menyerahkan murid-murid Yesus ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Apakah itu sudah pernah terjadi di dalam kehidupan Yesus dengan murid-muridnya? Silakan. Oke, tadi yuk, udah bisa 11.13 sampai 11.16. Oke. Tadi Juma mengatakan Lukas 21 ayat 12 tetapi sebelum semuanya itu, dia menafsir bahwa kata itu tuh berita orang mengaku sebagai Yesus. Sebenarnya itu bukan bicara tentang kesana. Karena di ayat itu bicara tentang ayat 10 dan 11. Tetapi sebelum semuanya itu, kata semuanya itu bicara tentang bangsa akan bangkit melawan bangsa ayat 10-nya. Ayat 11, gempa bumi dan sebagainya, penyakit sampar, kelaparan. Nah, tetapi sebelum semuanya itu, kalau saya jelaskan secara lebih sederhana, tetapi sebelum bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan bangsa, gempa bumi dasar dan berbagai tempat dan ada penyakit sampar, kelaparan,
kamu akan ditangkap dan dianiaya. Jadi pesan Yesus di sini sebenarnya bukan bicara kepada muridnya pada masa itu saja. Karena semua orang percaya di seterusnya akan juga disebut murid. Karena Yesus juga ada Matius 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau ayat ini dipahami hanya merujuk kepada murid yang hanya pada masa itu, ya jelas salah. Karena itu bicara kepada murid yang akan dihasilkan secara regenerasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya siapa, saya lupa nih pertanyaan tadi ada berapa, jadi saya nggak sempat saya catat nih. Tapi gak apa-apa, tolong Pak Juma tadi. Yang pertanyaannya apa tadi? Yang pertanyaannya apa tadi? Ya silakan Gurunda 11.14 sampai 11.17. Oke. Di situ diceritakan sebelum semua itu terjadi, Anda kemudian mengatakan bahwa yang terjadi itu adalah 10-11. Anda keliru di situ. Sengaja Anda menyembunyikan kebenarannya. Di situ diterangkan, dan apabila kamu mendengarkan tentang peperangan dan pemberontakan. 1. Kemudian bangsa akan bangkit melawan bangsa. 2. Kerajaan melawan kerajaan. 3. Dan akan terjadi gempa bumi. 4. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Pertanyaan saya sederhana. Apakah hal ini dialami oleh murid-murid Yesus pertama kali? Kalau saudara saya mengatakan itu bukan berbicara mengenai murid Yesus pada masa itu, Anda salah lagi. Kenapa? Karena itu adalah cerita. Bukan tentang nubuatan yang terjadi pada masa yang akan datang atau masa yang akan jauh setelah kejadian dialog ini. Di nomor 7 diterangkan, murid-murid bertanya kepada Yesus. Apa kata murid? Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Nah, Yesus terangkan kepada mereka. Lalu Yesus mengatakan kamu. Yesus mengatakan kalian. Berarti ditujukan kepada yang bertanya, bukan kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut. Jadi saya tanya kepada sahabat saya ini ya, di nomor 12-nya. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Pertanyaan saya, apakah murid-murid Yesus di awal mula itu ditangkap dan dianiaya? Silakan. Oke, kita masuk ya 11.16. 11.16 sampai 11.19. Oke. Pertanyaannya, apakah murid-murid mengalami hal-hal yang dinubuatkan oleh Yesus tadi di atas? Oh jelas, kalau sejarah membuktikan murid-murid semua mengalami aniaya, kematian, bahkan tidak normal sebagaimana kematian manusia pada umumnya. Kalaupun ada hanya satu, yaitu Yohanes. Yang dia juga yang mendapat wahyu di dalam kitab Wahyu, dia penulisnya juga. Jadi perkataan tadi Zuma mengatakan bahwa ayat 12 ini, tetapi sebelum semuanya itu, Zuma mengutip kembali di ayat yang ke-9 terakhir. Tetapi tidak berarti kesudahannya akan datang. Padahal ayat 10 udah seperti cerita yang baru, seperti ya tanda kutip. Karena Yesus berkata, jangan hanya melihat baca yang merahnya ya kalau istilahnya di handphone. Tapi ia berkata kepada mereka, nah jadi dia memberikan suatu narasi yang baru. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangsa melawan dan seterusnya ayat 11. Tetapi sebelum semuanya itu, nah itu lebih pada fokus kepada tentang bangsa akan bangsa dan seterusnya. Lalu pertanyaannya muncul, apakah murid-muridnya mengalami semua yang di atas? Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat dan penyakit sampar, kelaparan, akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke dalam badan penjara, dan kamu akan mendapat kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Kali itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata hikmat, sehingga kamu tidak ditentang, dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan serahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kamu keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang dari kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak selai pun dari rumput kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Udah jelas, murid-murid mengalami.
Murid-murid mengalami aniaya karena nama Yesus. Ya, murid-murid mengalami. Gurunda silakan sampai 11:22. Oke. Nah, Anda sudah mengakui bahwa murid-muridnya Yesus pertama kali ya itu mengalami penganiayaan. Kalau kemudian sahabat saya itu mengatakan ini juga adalah nubuatan di masa yang akan datang atau masa sekarang. Ingat di nomor 20-nya, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ini berbicara pada masa itu, bukan berbicara masa yang akan datang. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Kalau saudara sudah mengakui bahwa murid Yesus itu mengalami penganiayaan di angkatan pertama, siapa pelaku penganiaya ini? Silakan. Nah, salah satu 3 menit loh. Okay. Sampai 11:22. 11:23 salah. Yuk. 22 lah, 19 ke 22. 23 ini 20, lanjut aja. Oke, saya ya maksudnya ya. Ya. Oke. Kapan mereka mengalami penganiayaan? Itu udah jelas zaman Kaisar Nero. Mereka mengalami itu. Dan banyak kaisar-kaisar pada masa itu di Roma, mereka mengalami. Sejarah itu banyak. Mereka mengalami semua aniaya karena nama Yesus. Jadi kalau dikatakan ini hanya ditujukan kepada mereka yang pada masa itu. Nah, itu salah pemahaman. Itu ditujukan kepada semua murid yang akan bisa saja mengalami situasi yang sama pada masa itu. Yang dulu sama yang sekarang. Itu bicara tentang kepada murid yang pada masa itu benar. Dan juga kepada murid yang akan berlangsung terus regenerasi. Karena situasi-situasi bisa sama terjadi. Karena kalau itu hanya ditujukan pada murid-murid yang di sana. Saya yakin itu nggak akan pernah menjadi bagian dari Injil. Kalau hanya untuk mereka yang ada di sana. Kejadian itu. Tapi itu sebagai hiburan mengingatkan kepada siapapun nanti kelak menjadi mereka sebagai pemberita kabar baik Injil akan mengalami hal-hal seperti ini. Akan mengalami. Kalaupun tidak semua yang akan mengalami. Karena memang rasul-rasul ini juga, kalau juga para hamba Tuhan istilah kami, itu ada memang masing-masing mereka punya harga, istilah kami itu memiliki harga yang harus dibayar mengingat panggilan mereka. Jadi saya rasa itu aja. Kalau kalimat ini mengatakan kalau di ayat selanjutnya semua ini memang akan satu, seperti tadi Lukas 21 itu, sampai ayat ke 38. Jadi semua itu memang satu paket semua. Cuma kan konteks kita tadi, fokus kita, perkataan Yesus yang Juma kutip di dalam ayat yang ke-9, ke-8 maksud saya. Akulah dia. Nah, kalau sudah sampai di situ harus dijelaskan siapa kata dia itu bicara orang mengaku sebagai Yesus, selesai sebenarnya di situ aja. Kalau dikupas selanjutnya berarti memang ngambang nih. Udah kita memang nggak akan cukup lagi waktu kita sampai kapan ini membahas itu semua. Karena bisa terkait satu sama lain. Karena berita ini seperti rantai, nggak bisa terpisahkan karena terhubung antara satu sama yang lain. Nah, kan makanya saya bilang tadi fokusnya di mana? Ayat 9, ayat 8. Saya hanya menjelaskan akulah dia di situ bukan Bapa, bukan kepada siapapun selain bicara kepada Yesus sendiri. Kira-kira gitu cuma. Oke. Lanjut Gurunda. Sampai 11:25. 26. Ya, jadi gini. Ketika saudara sudah mengakui bahwa penganiayaan dialami oleh murid angkatan pertama, maksudnya murid aslinya Yesus. Ya. Artinya bahwa ada pelaku. Kalau kemudian saudara mengatakan pelakunya adalah Kaisar Nero, Kaisar ini dan seterusnya. Lah faktanya Paulus sendiri ngaku kok sebagai penganiaya murid Yesus. Kisah Para Rasul 8 pasal 7, Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakan mereka. Jadi pelakunya ada, Paulus. Kita nggak usah lari kemana-mana lah. Kitab Anda menyajikan itu. Kisah Para Rasul 8 pasal 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Menggenapin apa yang dimaksud Yesus di dalam Lukas 21 pasal 8 itu.
Itu makanya aku bilang, ya, akulah dia di sini itu mengajarkan Yesus itu sebagai Tuhan. Membawa nama Yesus itu artinya ngaku-ngaku sebagai utusan Yesus. Ini yang harus diwaspadai oleh murid Yesus. Makanya dikatakan, sebelum semua itu terjadi, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Siapa pelaku penganiayaan? Paulus. Berarti ini bercerita masa Yesus menasehatkan ketika muridnya bertanya sampai kepada masa Paulus menganiaya muridnya. Jadi kita nggak usah lari ke Nero. Ini faktanya Paulus sudah ngaku. Dia yang menganiaya jemaat. Dia yang kemudian menjual nama Yesus. Menjajakan Yesus kemana-mana dengan mengirim surat. Itu yang harus diwaspadai. Oke, 225 ya. Saya masuk ya. Ya, silakan. Boleh. Yo, silakan. Tadi berkata, pertama harus saya ralat. Murid-murid Yesus itu bukan hanya mereka murid asli. Karena semua yang percaya akan menjadi murid yang asli. Hanya dimulai dari mereka. Itu perlu dicatat ya. Dimulai dari mereka. Oke, sekarang Paulus penganiaya. Betul. Sebelum Paulus bertobat, dia salah satu penganiaya itu. Dia salah satu penganiaya, bahkan dia membunuh, menganiaya, jelas dikatakan dahulu. Nah, kalimat kata dahulu bicara kelakuannya sebelum dia dipanggil ketika berjalan ke suatu tempat. Di tengah jalan dia mengalami pertobatan. Nah, dari situ dia menjelaskan siapa saya dulu. Saya dulu penganiaya murid-murid orang percaya. Tapi sekarang justru dia berbalik. Justru dia menjadi orang yang terdepan, salah satu dikhususkan untuk memberitakan Injil untuk di luar Israel. Dia dikhususkan. Nah, itu hal selanjutnya tadi. Jadi kalau sekali lagi Zuma mengatakan bahwa kalimat Lukas 21 ayat 8 tadi, dia itu bicara tentang mengaku utusan Yesus, akulah dia. Itu bukan bicara pengutusan orang yang diutus. Enggak, itu bicara akulah dia, itu bicara akulah Yesus. Mengaku-ngaku akulah Yesus. Bukan mengaku, akulah utusan Yesus. Nah, dihujat lagi gitu. Kenapa saya bilang? Karena ditafsir seperti itu. Padahal udah jelas akulah dia berbicara tentang akulah Yesus. Bukan akulah utusan Yesus. Itu jelas beda. Sekali lagi Paulus dulu penganiaya betul, tapi di perjalanan dia insaf, lalu dia berpaling, bertolak, baru menjadi alat bagi Yesus untuk khusus beritakan Injil secara khusus, walaupun nanti dia secara umum tetap memberitakan kepada orang Israel yang ada di luar bangsa Israel, itu di luar bangsa konteks secara geografinya. Jadi kalau dia bilang katakan Paulus itu yang salah satu yang mengaku-ngaku Yesus, nah itulah hujat. Karena tidak ada satupun tulisan Paulus dia mengaku sebagai Yesus. Oke, kurasa itu aja nih. Itu aja? Ya. Oke. Yang pasti, yang pasti yang mengaku sebagai penganiaya itu adalah Paulus. Itu sudah digenapi oleh Paulus. Jadi mau sampai kapanpun Paulus mau dikatakan bertaubat dan seterusnya itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Yesus menerangkan di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal di antara kita. Oke? Jadi antikristus itu memang berasal di antara Yesus. Jadi kalau berbicara mengenai antikristus atau penyesat, kata Yesus itu mereka memang berasal dari antara kita. Jadi jangan cari ke bangsa lain. Itu berasal dari antara pengikut-pengikut Yesus. Memang mereka berasal di antara kita. 1 Yohanes 2 nomor 19. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah Yesus mewaspadai serigala yang nyamar seperti domba.
Kalau berbicara mengenai menyamar, berarti dia harus apa? Tampil sebagai pengikut. Untuk terlihat sebagai pengikut, dia kudu wajib bertaubat kalau dia pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Supaya dianggap sebagai pengikut, dia harus bertaubat, ngaku bertaubat. Supaya dianggap sebagai pengikut. Nah, Yesus mengatakan waspada terhadap serigala-serigala yang menyamar seperti domba. Apa maksudnya? Menyamar seperti pengikut Yesus. Nah, di mana itu muncul? Di mana di agama lain yang pernah mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Apakah ada orang Hindu pernah mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Apakah ada orang Islam yang pernah mengaku sebagai pengikut Yesus? Tidak ada. Yang mengaku pengikut Yesus itu adalah Paulus, yang diawali dengan karakternya dia menganiaya. Makanya harus diwaspadai. Kemudian, kalau dikatakan bahwa Paulus itu bukan serigala, kita lihat kembali ke dalam Kejadian 49 pasal 27. Bagaimana ketika Yakub memanggil semua anak-anaknya, lalu kemudian Yakub menceritakan tentang ramalan-ramalan Yakub kepada masa depan anak-anaknya satu persatu. Dan ketika gilirannya tiba kepada Benyamin, Yakub mengatakan, dan kau Benyamin, kelak keturunanmu berlaku seperti serigala. Lalu siapa yang mengaku sebagai keturunan Benyamin? Baca Roma 11 nomor 1. Aku orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Berarti tergenapin apa yang dimaksud oleh Yakub, bahwa keturunan daripada Benyamin kelak ada yang berlaku seperti serigala, nyamar seperti domba. Demikian. Oke. Tadi masih mau ditanggapi? Ya. Setelah kebenaran yang hakiki ini, Brother Emo? Saya tanggapi. Oke, siap. 11:31 sampai 11:34. Ya, saya tanggapi bicara tentang tadi dia mengutip Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 18 dan 19 ya. Istilah saya bisa tangkap bahwa Juma mengatakan bahwa Paulus itu ya jadi apa nih? Melebar sedikit ke Paulus ya. Jadi dianggap bahwa Paulus itu adalah orang-orang penyesat. Ya, saya sebagai apologi saya akan sebenarnya saya nggak perlu membela secara sebagai data yang di Alkitab saja. Pertama memang Paulus harus kita terima bahwa dulu dia sebagai penganiaya memang karena dicatat dalam Kisah Para Rasul, dan Kisah Para Rasul ini memang ditulis oleh Lukas yang menjadi teman sepelayanan baik Petrus baik juga Paulus. Mereka ini bertiga tuh, sering bertiga. Kalau kita lihat nanti sejarah perjalanan mereka sering sama. Jadi dia menuliskan apa yang dikatakan Paulus, dan memang di situ juga Petrus mengakui sebagai rasul, salah satu rasul, mengakui keberadaan Paulus sebagai sahabatnya dalam pelayanan. Jadi dia tidak menyangkal. Rasul Petrus mengakui, ada nanti di situ sampai dia menasihati orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dia akan tersesat karena salah memahami tulisan-tulisan Paulus. Karena memang tulisan Paulus istilah sekarang itu berat. Nggak boleh asal dia diartikan. Jadi kalau dikatakan bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dalam hal apa tidak sungguh-sungguh? Yesus selalu bicara tentang karakter. Kasih itu karakter ya. Injil itu bicara kasih tuh, Yesus sendiri, karakter. Dan tidak ada satu catatan setelah Petrus bertobat, tidak ada satu karakter dia yang cacat. Baik moralnya, baik pikirannya, tindakannya, tidak lagi ada yang cacat. Karena dia sudah menghidupi semua apa yang menjadi perintah Yesus dalam kehidupannya. Kalau dibandingkan para rasul-rasul di luar Kristen, di dalam karakter Paulus itu jelas dia memiliki karakter yang luar biasa, punya moral yang luar biasa, hubungan yang luar biasa kepada semua orang ada di sekelilingnya. Dia tidak ada punya masalah, tidak ada peperangan, dia tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan hal-hal yang pokoknya bersifat amoral. Jadi kalau dikatakan memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, di sini orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus, yang memang mulutnya doang mengaku Yesus, tapi karakternya iblis. Nah, itu nggak usah diceritakan. Nah, itu pasti ada.
Dan saya sendiri sampai sekarang juga berjuang jangan sampai saya ada bagian dari ini. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh kepada kita. Ini kan bicara tentang kesungguhan itu dalam hal karakternya. Semua dalam hal karakternya. Silakan Gurunda. 34-37. Oke. Jadi kalau kemudian saudara saya mengatakan Paulus bertaubat, dari mana Anda mengatakan Paulus itu bertaubat? Dari membunuh, oke. Tapi apakah kemudian dengan bertaubatnya dia kemudian ajarannya benar? Tidak. Apa bukti bahwa setelah dia mengaku bertobat itu ajarannya tidak benar? Pertama, dia mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Kedua, dia mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Nah, satu poin. Di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Kalau Paulus ini bertaubatnya dari membunuh, menganiaya. Tapi hidupnya setelahnya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena dia mengajarkan bahwa ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutukan. Sementara Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel justru mengajarkan agar ketetapan-ketetapannya di dalam hukum Taurat itu jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Ulangan 4 pasal 2. Ulangan 12 nomor 32, Ulangan 13 nomor 11. Amsal 30 nomor 6. Jangan menambahi firmanku supaya engkau tidak ditegur dan supaya engkau tidak dianggap pendusta. Janganlah kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan pula kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 4 nomor 4. Ulangan 4 nomor 2. Yesus, Matius 7, Matius 5. Ya, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Setitik pun tidak akan dihilangkan. Meski yang paling terkecil sebelum langit dan bumi ini lenyap. Paulus, coba kita lihat. Yang Anda katakan bertaubat. Ya, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam pengajarannya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu disebut kutuk? Sejak kapan ketetapan-ketetapan Tuhan itu disebut kutukan? Sejak kapan yang dikatakan ketetapan Tuhan kepada Bani Israel itu disebut sebagai kuasa dosa? Disebut sebagai sengat maut? Ini yang Anda katakan bertaubat. Bertaubat dari menganiaya murid Yesus? Yes. Tapi apakah kemudian hidupnya benar? Tidak sama sekali. Dia justru membantah semua yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Itu poinnya. Makanya saya katakan, di dalam Lukas 21, yang dimaksud penyesat itu adalah yang membawa-bawa nama Yesus, mengaku utusan Yesus, mengaku sebagai Kristus di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang saya jelaskan kepada Anda tadi. Bagaimana dia mengaku, akulah yang sekalipun kamu memiliki beribu-ribu pendidik, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus dan memberitakan Injil kepadamu. Tapi apa yang terjadi? 1 Korintus 15:56, sengat maut adalah hukum Taurat. Sengat maut, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sejak kapan? Nabi mana yang mengajarkan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sengat dosa? Dari mana kemana informasi ini kemudian Paulus dapatkan sehingga mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Siapa yang mengajarkan dia? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Paulus bahwa jadi dia tidak bertaubat, malah dia menjadi penyesat. Silakan. Oke. Ya. Tadi 38 sampai 41. Ya. Juma mengatakan mengutip ayat Galatia 3 ayat 13 ya. Jadi siapa yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Juma mengatakan Paulus yang mengatakan ini. Ini bukan Paulus yang mengatakan, tapi Paulus mengulangi. Nah,
mengulangi dan mengutip yang dimaksud di dalam Ulangan 21 ayat 23 ya. Rema, bukan salib, Rema. Torah yang dikutuk-kutukan. Tadi yang dikutipnya mana tuh? Yang Torah itu loh, Torah itu kutukan itu loh. Yang itu yang dikutip itu. Coba di durasinya dimatikan loh ya. Yang mana? Ayatnya mana? Tadi dia kutip Galatia 3:13. Bukan, gurunya nggak bilang. Itu ya, supaya dengar, saya buat catatan. Saya pakai catatan ini. Torah kutukan yang dibahas Torah. Ini yang dibahas. Jadi ini Galatia 3:13 dia bilang. Di mana tertulis rupanya bahwa terkutuk orang yang digantung di atas kayu salib. Saya bilang Paulus tidak mengatakan secara dengan keputusan pribadi, dia hanya mengulangi bahwa memang pada masa itu orang yang digantung itu dianggap orang dikutuk Tuhan. Jadi nggak ada salah Paulus, dia hanya mengulangi apa yang tertulis di dalam kitab mereka dulu waktu dia masih di dalam Judaism. Jadi nggak ada yang salah dari Paulus yang sekali kutuk hukum Taurat. Maksudnya itu. Torah itu kutukan loh di mana ya? Gurunda, maksud Gurunda kan yang itu kan yang Torah kan? Bukan yang salib yang dibahas. Iya, kalaupun itu dijadikan sebagai dasar pembelaan daripada apa yang diajarkan oleh apa yang saya katakan tentang Galatia 3 tadi. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Cuma ini masih bagian saya nih. Cuma kamu singkat aja jelaskan. Tadi ya, kan mengutipkan Galatia 3:13 ya. Yang Torah kan ya, Gurunda? Gimana? Yang Torah kan? Yang dibahas bukan yang salib kan? Iya. Terkutuklah kata terkutuk itu sebenarnya yang melebihi sorotan dia ya. Kan mengutip. Paulus mengatakan ya. Paulus dia tidak mengatakan dengan pendapatnya. Dia mengulangi. Karena saya merujuk kepada Jumat tadi mengutip Galatia 3 ayat 13. Ya saya kutip ya, kita fokus di sana. Kalau ada yang lain coba kasih tahu yang mana maksudnya. Yang ini loh. Banyak itu. Coba satu aja biar kita fokus di sana. 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut ia adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah ini kan harus dipahami nih, harus punya memang nggak bisa secara literal, memang harus ini. Karena hukum Taurat kan bicara hukum peraturan. Ya. 43 ya. Ya kan bicara peraturan di sana ini. Hukum itu bicara peraturan. Semua akan menjadi salah ketika ada peraturan. Bisa salah ketika ada peraturan. Kita akan nggak pernah disalahkan melewati persimpangan 4 kalau nggak ada di situ peraturannya tentang rambu lalu lintas. Lah memang begitu. Benar tuh. Ya, maka dari itulah kemudian hukum Tuhan dianggap kutukan. Sebentar bro, ini harus apa dulu kita. Tadi kan sudah terdapat saya nih. Ya. Ya lanjut. Ini sampai berapa saya nih? 1 menit aja ya. Sampai 43. Ya, 43. Jadi harus jelaskan ini karena bicara hukum. Ini kan Taurat ini hukum peraturan gitu loh. Jadi jangan karena hukum Taurat lalu kita nggak memahami itu artinya sebagai sebuah yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti itu bersalah jadinya. Ada hukuman di baliknya. Sengat itu kan bicara hukuman sebenarnya. Sengat itu seperti lebah menyengat itu kan dia dihukum orang yang dekat-dekat sama dia kira-kira gitu. Dia lawan atau dihukum lah. Jadi kalau dipahami bahwa kuasa dosa ialah hukum Taurat, iya. Sekali lagi, tidak akan pernah ada kesalahan jika tidak ada peraturan untuk melarang. Tidak akan pernah kita disalahkan melewati persimpangan 4 di jalan besar kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang melarang membuat peraturan di sana. Ya, karena itulah kemudian. Ya, gas Gurunda pas. Nah, karena itulah kemudian Paulus mengatakan ketetapan Tuhan itu adalah kutukan. Yang menjadi pertanyaan, nabi mana yang mengajarkan bahwa ketetapan Tuhan itu adalah kutukan sehingga dia harus dihapuskan dengan matinya Tuhan di atas tiang salib? Yesus di mana mengajarkan bahwa ketetapan Tuhan berupa hukum Taurat itu adalah kutukan? Inilah yang saya katakan bahwa Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada penyesat. Penyesat yang datang dari tengah-tengah mereka, yang membawa mengatasnamakan Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Dia. Dia di sini adalah Tuhan. Jika engkau berkata dengan mulutmu,
dan apa yang kau katakan kau imani sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Bahwa Yesus itu adalah Dia, maka engkau akan diselamatkan. Itu poinnya. Tapi sah-sah saja saudara saya ini mengalihkan ke metode lain. Tapi pada faktanya ketika Anda sudah mengakui murid Yesus itu dianiaya dan pelakunya adalah Paulus, lalu kemudian bertaubat, kata Anda, setelah bertaubat apakah kemudian ajarannya benar? Ini kita coba lihat. Satu poin dia mengatakan bahwa ketetapan Tuhan berupa Torah yang datang kepada Bani Israel itu adalah sebuah kutukan. Kalau Galatia 3 nomor 13, ada tertulis bahwa terkutuklah orang mati di tiang salib. Pahami, di dalam Ulangan 21 nomor 23, diterangkan bahwa yang disalib itu adalah penjahat kelas kakap. Orang yang terkutuk. Ya, jangan sampai mayatnya itu menyentuh tanah. Menyentuh tanah aja itu dikatakan mayatnya najis. Begitu hinanya Yesus di pandangan Paulus demi untuk membebaskan Kristen dari ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hukum Taurat itu. Makanya saya katakan, tunjuk dalil. Adakah Yesus mengatakan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sebuah kutukan? Kalau ada, berarti Paulus benar. Tapi kalau tidak ada, Pauluslah penyesat itu. Silakan. Oke, saya akan masuk tadi kalimat. Mantap, kembali ke sana ya. Dimintakan dalilnya. Yesus mengatakan sama seperti apa yang Paulus deklarasikan, bahwa Torah itu kutukan dan semacamnya. Saya rasa begini, kita semua sama-sama pasti yang cerdas ya, menurut saya yang cerdas. Pasti kita memahami bahwa yang namanya kitab suci itu, walaupun sudah disampaikan secara letter-let, tapi perlu ada penafsiran. Tapi penafsiran itu jangan keluar dari konteks. Ya, kita harus akui dulu gitu loh. Kalau nanti ketika kita bahas mencela Quran kalian, nanti kalian kita main tafsir lagi kan gitu. Oke, kata kutuk sebenarnya apa? Apa sih sebenarnya kutuk? Kalau dalam kekristenan, kalau dipertanyakan ada Babel, maka Babel yang menjawab. Kutuk itu bicara hukuman. Ketika dikatakan terkutuklah orang, itu bicara orang yang terhukum. Kalau sesuatu terkutuk itu berarti dia terhukum. Bila seorang terhukum berarti konteks pada maju terkutuk. Salah satu tradisi Judaism ini, contoh nih. Ketika sebuah keluarga nggak punya anak mandul, itu mereka menganggap keluarga itu terkutuk. Artinya terhukum. Mereka nggak punya anak itu, kenapa nggak punya anak? Karena dihukum. Atau kalau lebih singkatnya terkutuk. Jadi harus dipahami apa sih dalam kekristenan arti terkutuk itu terhukum. Jadi kalau terkutuklah orang yang di atas kayu salib, iya terhukumlah mereka karena memang di kayu salib itu hukuman final. Tidak akan ada lagi bisa lepas dari sana, hukuman mati istilah sekarang. Jadi kalau orang kayu salib terkutuk, ya itu maksudnya terhukum gitu loh. Dan hukuman yang terkutuk ini fatal. Istilahnya kutuk ini bicara tentang hukuman yang langsung diturunkan. Allah yang langsung yang melakukannya tanda kutip ya. Dengan memakai pasti orang sekelilingnya. Entah siapa, mungkin bisa seperti Yesus. Dia memakai orang-orang tentara Romawi untuk menghukum dia karena dosa. Itu Bible. Itu bahasa Bible itu. Jadi kalau Anda mungkin pengertiannya sebagai yang bisa diumum secara sederhana, ya udah saya katakan tadi. Lalu Paulus mengutip tadi Roma 10 ayat 9-10 mengaku Yesus sebagai Tuhan. Apa dulu sih arti Tuhan? Nah nanti jadi lebar lagi kita akan merembet lagi. Tetapi saya akan kembali kepada nats kita bahas tadi. Maka saya inginkan kita fokus satu perikop boleh, tapi fokus ayat yang mana. Nanti kan bisa kita juga ikuti dari sebelum dan sesudah ayat itu sendiri. Kata dia tadi saya kembali. Sekali lagi kata dia di situ tidak bicara siapa mengaku sebagai utusan Yesus, bukan itu artinya. Kata dia di situ tidak sebagai mengaku dia utusan Yesus. Tadi silakan cuma mengatakan itu loh. Iya, apa-apa lah. Lanjut. Jadi saya di dalam mengatakan dan mempertanggungjawabkan Lukas 21, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Pada masa murid Yesus di awal mula, itu tidak ada orang mengaku sebagai Yesus, kecuali Yesus Barabas.
Jadi itu tidak tergenapin. Kalau yang dimaksud itu banyak yang memakai, orang banyak menggunakan nama dengan panggilan Yesus, Yesus itu nggak tergenapin pada masa murid Yesus. Karena tidak ada ditemukan orang bernama Yesus pada masa murid-murid Yesus. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang yang memakai nama Yesus. Artinya gini, mengaku rasul. Rasulnya siapa? Rasulnya Yesus. Mengaku utusan. Utusannya siapa? Utusannya Yesus. Mengaku bertemu dengan roh. Rohnya siapa? Rohnya Yesus. Ketika ke Damsik mengaku mendengarkan suara. Suaranya siapa? Suaranya Yesus. Ketika dia menjadi bapak, dia menjadi bapaknya siapa? Bapak dalam Yesus Kristus. Semua mengatasnamakan nama Yesus dengan memakai namaku. Bukan berarti nama saya adalah Yesus, bukan kayak begitu. Apa pembuktiannya? Lihat, teliti, dengarkan secara seksama apa yang saya jabarkan dari awal sampai sekarang. Bagaimana kemudian ketika saya mengatakan ada sosok yang mengatasnamakan rasulnya Yesus mengajarkan bahwa Torah itu adalah kutukan. Lalu kemudian ketika saudara saya ini mencoba untuk mengulas kutuk itu adalah apa tadi? Dosa, kutuk itu adalah kesalahan dan seterusnya. Coba kembali ke dalam Ulangan 21 nomor 23 di mana Paulus ketika menyerang mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 13 ada tertulis terkutuklah orang yang disalib yang digantung di tiang salib. Nah sekarang menurut hukum Yahudi, orang yang dihukum salib itu orang apa? Orang yang mayatnya pun dianggap najis. Orang yang sangat direndahkan. Orang yang sangat dihinakan yang dikutuk itu. Nah Yesus harus menanggung kehinaan dan kenajisan itu demi untuk Kristen membebaskan diri dari ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan yang datang di dalam hukum Taurat itu dijajakan kepada non-Yahudi agar mereka itu tidak merasa hidup di bawah aturan mainnya hukum Taurat. Makanya dihilangkanlah itu makan babi, haram babi. Dihilangkanlah itu harus sunat. Itu dijajakan kepada non-Yahudi supaya ajaran Paulus itu laku. Dan itulah yang Anda imani sekarang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia pada awal mula. Ketika dia berkata dia berdusta. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia berkata bukan dari dirinya, dia berkata bukan firman Tuhan, tapi dari dirinya sendiri. Dan itu semua digenapi oleh Paulus. Yang pernah mengaku bapak, Paulus. Yang mengaku dusta, mengajarkan dengan dusta, dengan kelicikan, Paulus. Yang mengaku penganiaya murid Yesus, Paulus. Yang berkata bukan dengan firman Tuhan, Paulus. Yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain, Paulus. Apalagi yang kurang? Sekarang Anda menjadi Kristen. Oke. Silakan. Apalagi yang kurang? Vivo, Rema silakan sampai 55. Oke, saya tangkap ya ada 52 ya. Karena terlalu banyak tadi Zuma ini bicarakan, menjelaskan, jadi gitu. banyak jebakan jadinya. Jadi bisa contoh nih, masalah kembali jadi makan babi, sunat. Ingat Matius 28 ayat 19. Ini sudah saya diskusikan sama si Kores nih. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk melakukan apa yang dilakukannya. Itu perlu digarisbawahi. Cuma harus garis bawahi. Tapi Yesus perintahkan kepada kami lewat para rasul untuk melakukan apa yang diperintahkan, apa yang kuperintahkan. Saya akan baca ayatnya tuh, Matius 28 ayat 19 ya. Karena itu ayat yang ke-19-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus tidak berkata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kulakukan. Tidak, itu beda. Cuma harus perhatikan tuh.
Karena tidak ada perintah Yesus untuk disunat, tidak ada perintah Yesus untuk mengharamkan babi, makanya kami tidak melakukan itu karena nggak ada perintah. Kalau kami disuruh melakukan apa yang dilakukan Yesus, makanya bolehlah Zuma bicara tentang ini. Dan kami juga tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan Yesus. Kenapa? Yesus puasa 40 hari 40 malam. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus turun dari surga ke bumi. Loh, jelas gak mungkin kami bisa melakukan apa yang dilakukannya. Tapi kami diperintahkan melakukan apa yang diperintahkannya. Perlu dicatat itu. Jadi kemarin saya sedikit bicara sama mereka, sama teman-teman muslim yang lain yang ada mungkin di JCC kemarin nggak salah. Kami yang mengikuti milahnya Abraham. Tapi kalau bicara milah Abraham, mana ada bicara makan mengharamkan babi di situ. Itu bicara sunat. Lo Israel itu dilarang makan unta. Ada situ. Nah, tapi kenapa yang kalian makan juga gitu? Karena ya itu tadi. Karena kami melakukan apa yang diperintahkan, bukan apa yang dilakukan Yesus. Itu perlu Juma catat supaya nanti diskusi selanjutnya jangan berulang-ulang. Oke, perlu dicatat supaya nggak berulang-ulang. Gimana ini Gurunda ini? Oke, baik. Perlu dicatat supaya tidak berulang-ulang. Sekarang pasang kuping baik-baik. Yohanes 14 nomor 12. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kurang ayatnya? Mau aku tambah? Oke, catat, pasang kuping baik-baik. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yang dikatakan pengikut, mengikuti Yesus, apa yang dilakukan Yesus, itu yang ia lakukan. Itu namanya pengikut. Kalau Yesus pakai anting sebelah kiri, pengikut kudu wajib pakai anting sebelah kiri. Kalau Yesus itu pakai pirang rambutnya warna kuning, pengikut kudu wajib kalau cinta kepada Yesus juga harus pirang warna kuning. Itu yang namanya pengikut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kawan, pekerjaan apa yang Yesus lakukan, yang Anda lakukan hari ini? Tidak ada. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu nggak percaya kepada Yesus. Itu yang saya katakan tadi. Anda percaya kepada penyesat. Berapa kali saya harus menekankan ini? Anda percaya kepada penyesat yang sejatinya Yesus justru minta supaya waspada. Itu loh. Anda mengatakan tolong supaya didengar, dicatat, supaya tidak diulang. Nah, kayak mana kalau kayak begini seorang muslim yang ngajarin Anda gospel? Karena saya belajar dengan akal, bukan dengan iman. Beda dengan sahabat. Sahabat dengan iman. Jadi ketika ada alur kebenaran yang saya uraikan berdasarkan kitab Anda tolak. Anda lari ke tafsir, padahal datanya nggak butuh tafsir. Yesus mengatakan begitu memang. Ada perintah Yesus memang mengatakan begini. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, Anda ketampar. Mana perintah Yesus makan babi? Mana perintah Yesus menjadikan Rasul Paulus? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana perintah Yesus untuk menjadikan babi itu sebagai makanan? Minggu itu adalah hari ibadah. Mana? Nggak bisa. Makanya aku bilang, Yesus di dalam Yohanes 8 pasal 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kriteria bapakmu itu kayak mana? Kalau dia berkata dusta, kalau dia berkata bukan firman Tuhan. Itu kriterianya. Nah, sekarang Paulus menuliskan surat setebal itu, apakah itu firman Tuhan? Itu pertanyaannya.
Kalau itu adalah firman Tuhan, lalu kemana otak kita ketika Paulus sendiri mengatakan, aku menuliskan huruf-huruf besar dengan tanganku sendiri? Kemana pemahaman-pemahaman itu kita akan larikan ketika dia mengatakan bahwa aku dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Udah 59 ya. Dengan tipu daya. Ya, silakan. Tadi Zuma mengutip ayat Yohanes 1 ayat 4 ya. 14 maksud saya. Bukan. 12 ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Itu pekerjaan ya. Pekerjaan itu sesuatu yang bicara tentang berita Injil yang dia sampaikan. Kalau dikutip tadi, makanya tadi kata kalau diingat tadi 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, menampar. Memang itu beda. Kalau dilihat secara perikop ayat ini bukan bicara pekerjaan yang dilakukan Yesus, itu bukan bicara makan babi. Makan babi bukan pekerjaan, bro. Kalau masalah disunat, Yesus nggak bilang dia bangun. Dia bukan dia melakukan sunat atas dirinya. Bukan pekerjaannya itu, pekerjaan orang tuanya itu. Kalau makan babi sekali lagi itu bukan pekerjaan. Pekerjaan sesuatu yang dilakukan di luar dari dalam dirinya keluar. Kalau makan babi sesuatu yang dari luar masuk ke dalam dirinya, itu makan. Beda, pekerjaan yang dimaksud di situ bukan yang dilakukannya seperti yang kalian inginkan supaya orang percaya kepada Yesus itu disunat lah, makan babi lah, jangan makan babi lah, bla 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 bla. Gak ada. Kalau dibilangkan adakah larangan? Ada sebenarnya. Ketika Yesus mengatakan, mungkin semua dengar kalian itu, apa yang masuk ke dalam mulut tidak satu pun menajiskan. Ini perkataan Yesus. Tapi apa yang keluar dari mulut, dan keluar itu dimaksud bukan keluar muntah, perkataan itu yang maksudnya menajiskan. Masuk ke dalam mulut itu ya makanan itu, nah itu bukan pekerjaan. Masuk ke dalam mulut itu apa saja yang namanya makanan ya. Karena kalau masalah yang masuk ke mulut ini apa saja bisa. Batu pun bisa masuk, kaca bisa masuk. Apa saja yang muat ke mulut bisa masuk. Apa pertanyaannya, apakah itu makanan? Nah itu konteksnya kan gitu. Sama seperti di masalah darah. Kami dilarang makan darah. Tapi darah bisa nggak dimakan? Bisa dimakan darah. Tapi itu bukan makanan. Sama seperti bisa nggak makan kaca? Bisa. Kudu lumping makan kaca itu. Bisa kan dimakan kaca. Tapi apakah kaca itu makanan? Nah, sekarang babi itu apa? Bisa dimakan? Bisa. Kenapa? Babi memang makanan. Kalau diharamkan Israel itu yang diharamkan bagi orang Israel, bagi pengikut Yesus nggak ada, perkataan Yesus nggak ada, justru sebaliknya. Sejak saat itu yang menyatakan bahwa semua makanan bisa dimakan, semua makanan ya yang bisa dimakan. Semua makanan bisa dimakan, Guru. Nah, silakan sampai 05. Kayaknya ini udah jam 12 lewat nih. Ini mungkin diskusi yang terakhir ya, karena saya ada job juga nih. Saya nggak sadar jam 12 lewat 2 nih. Ya udah, habis tanggapan Gurunda, Brother Remo silakan closing, Gurunda closing. Yuk. Oke. Jadi kalau kata saudara mengatakan tidak ada larangan makan babi, sangat disayangkan, itu adalah sebuah penegasan yang sangat akurat dalam kitabnya Bani Israel. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Lalu kemudian Yesus datang mengajarkan. Dia katakan gini, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan meski yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan Allah yang paling terendah alias neraka. Lalu kemudian berbicara mengenai hal Yesus. Yesus itu ketika dia datang, mau tidak mau, suka ataupun tidak,
harus sadar bahwa dia adalah praktisi Yudaism. Dia bukan praktisi Kristen yang mengajarkan petantang-petenteng tentang Yesus itu Tuhan dan seterusnya. Yesus itu praktisi Yudaism, dan dia pada hari Sabat di tempat kelahirannya sering masuk ke sinagog membacakan kitab suci. Kitab suci mana yang dibacakan oleh Yesus? Di antaranya adalah Yesaya. Yesaya 66 nomor 16 terang dikatakan, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh, dan oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Lalu dikatakan begini, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini berbicara mengenai hari kebangkitan, bro. Bagaimana kemudian Allah membasmi pemakan babi? Ini dalil, ini data. Jadi sahabat saya, sekali lagi saya katakan, Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut penyesat yang tadi. Di sini jelas datanya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi. Ini siapa yang dituju? Umat Islam tidak ada makan babi. Ya. Dan binatang-binatang jijik serta tikus. Ini siapa pelakunya? Ayo pergi ke pasar Manado sana. Ada ular, ada kucing, ada tikus, ada biawak. Andai saja kapal selam bisa dimakan juga. Oke, Bro Zuma. Ini data. Udah 3 menit ya. Oke, saya. Oke, silakan. Statement closing ya. Mari. Oke, tadi mengutip ayat 19 ya. Closing ya, Rema. Ya, closing ya. Ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan ayat 18. Karena aku berkata kesungguhnya selama langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, koma, ingat ya, cuma koma itu ya, bukan titik ya, sebelum semuanya terjadi. Nah itu penting, apa yang dimaksud semuanya itu sebelum semuanya terjadi. Jadi ada syarat hukum Taurat itu tidak lagi berlaku. Apa syaratnya? Sebelum semuanya terjadi. Ini pesan menunjukkan bahwa hukum Taurat itu akan berakhir. Kapan berakhir? Lukas 17 ayat 17 katakan hukum Taurat itu dan kitab para nabi berakhir pada zamannya Yohanes. Oke? Anda mengatakan bahwa Yesus tadi praktisi. Anda salah. Yesus bukan praktisi Judaism, tapi dia penggenapi. Beda ya. Praktisi atau pelaku itu beda dengan penggenap. Dan mengatakan juga Yesus itu pelaku hukum Taurat. Oh, dia melanggar Sabat. Dia melanggar Sabat, melakukan mujizat sehingga menyuruh orang mengangkat tilam yang sebenarnya hukum Taurat itu ada ukuran yang harus berat yang harus diangkat di hari Sabat. Itu dilanggar. Karena apa? Karena Yesus mengatakan anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia yang berkuasa atas hari Sabat, bukan hari Sabat yang menguasai dirinya. Oke, jadi itu kira-kira statement closing saya. Mungkin ke depan bisa kita lanjut ini, berhubung saya juga ada pekerjaan ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ada di Zoom ini. Enak, seperti ini kan enak diskusi ya, nggak debat-debat. Iya dong, kan? MMC itu syahdu kalau dialog, terpelajar semua. Tar dulu, jangan pulang, dengerin dulu Gurunda closingnya. Silahkan Gurunda, 5 menit. Oke, baik. Jadi sahabat saya, ya saudara Rema, ya saya tuh bukan penghujat. Kalaupun kemudian Anda sebutkan saya penghujat, insya Allah saya akan mempertanggungjawabkan itu. Kembali kepada tema yang tadi, ungkapan yang Anda ambil dari Matius 5 pasal 17 pasal 18. Begini cara menyikapinya dengan baik. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi itu menyempurnakan, bukan menghapuskan atau menggantikan. Sesungguhnya
Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang terjadi itu? Bumi lenyap, langit lenyap. Bukan semua terjadi penyaliban, tidak nyambung ke sana. Tapi memang lagi-lagi karena ada yang mendukung dan mengajarkan doktrin dogma Yesus harus mati di tiang salib, maka ayat ini kemudian, data ini kemudian, sebelum semua terjadi itu adalah ketika Yesus minum anggur yang ada, minum anggur lalu kemudian menyerahkan nyawanya, itu yang mereka maksud. Padahal yang dimaksud Yesus di sini adalah sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Sebelum lenyap langit dan bumi, itu tidak bisa dihilangkan sebelum semua itu terjadi. Jangan larinya ke penyaliban, gak nyambung. Kenapa saya katakan gak nyambung? Di dalam Yohanes 7 pasal 49 diterangkan begini. Tetapi orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal hukum Taurat aja dikutuk, apalagi yang tidak menjalankan hukum Taurat. Itu satu. Kemudian ketika Anda mengatakan Lukas mengatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes. Tunggu dulu, Lukas ini siapa? Lukas ini siapa? Berani-beraninya dia membatalkan ketetapan Tuhan yang Tuhan sendiri katakan di dalam Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 13, kemudian Amsal 30 nomor 6. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan dengan tegas, jangan menambahi, jangan mengurangi. Loh kok ini dibatasin sampai Yohanes aja katanya. Kalian siapa? Itulah makanya Yesus mengatakan, waspadalah, banyak penyesat, bukan cuma satu orang. Banyak penyesat yang datang membawa-bawa nama Yesus, mengatasnamakan atas nama Yesus. Banyak, bukan cuma satu oknum, banyak. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Lagi-lagi Torah dibatalkan hanya sampai Yohanes. Siapa? Dengan mengatasnamakan nama Yesus itu siapa? Lukas. Jadi bukan hanya Paulus. Jadi saya mengatakan, sahabatku, saya mengurai data di dalam kitab Anda itu dengan akal, dengan pendekatan yang sangat ilmiah terhadap data-data yang ada di kitab Anda. Saya bukan tipe penghujat. Itu sekian dari saya. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah yang bisa disampaikannya Ikhwan Fisabilillah. Terima kasih untuk Gurunda kami, Gurunda Zuma, dan juga tamu kita, Brethren Rema. Semoga menjadi manfaat apa yang didialogkan kali ini. Dan kembali lagi kepada keimanan masing-masing. Ini semua hanyalah dalam rangka bertoleransi, saling mengerti keimanan yang berjalan di luar keimanan kita sendiri. Itulah, ini aku sekalian ini juga ya, apa namanya? Udah bisa gini, lab ya? Udah bisa nih? Udah bisa, thank you Brother Rema. Besok-besok ya, lagi aja. Zuma dan Bro Kores. Oke, untuk teman-teman semua di Oke, makasih saudaraku, makasih. Thank you. Sampai ketemu sore nanti. Iya, makasih. Iya, jangan lupa minum air putih. Ya, kalau begitu aku juga sekalian pamit ya yang di majelis YouTube Triun Share Comment Center. Terima kasih sudah selalu support. Jangan lupa cek deskripsi untuk berpartisipasi dan beramal jariah bagi pembangunan Masjid Nur Maulidah dan juga program-program Nur Maulidah yang lainnya, karena ini semua bermanfaat untuk anak cucu kita ke depannya. Tongkat estafet kristologi mesti diwariskan dari generasi ke generasi. Itu saja. Aku kembalikan ke Gurunda. Tafadhol Gurunda kami. Barakallah. Iya, baik sahabat-sahabat yang ada di room kita ini. Sini ada sahabat-sahabat yang jauh lebih mumpuni pemahaman tentang Bible, apalagi Al-Quran dibandingkan saya. Cuman karena mungkin saya lebih tua di sini dan lebih dulu tadi, lebih awal lagi untuk menjamu teman-teman Kristen, maka saya yang diberi ruang. Saya mohon maaf sekali lagi, saya bukan mau monopoli ya, hanya sekedar karena tadi saya yang ditentang sama Ferguson dengan haleluya. Mereka itu memang sakit hatinya ke saya, bukan kepada antum. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan semua itu. Kemudian saudara Rema juga mengatakan saya penghujat, maka saya harus mempertanggungjawabkan itu juga. Nah, namun yang saya salut itu adalah kesetiaan antum semua, bersedia tetap setia menyimak meskipun mungkin membosankan.
Tapi paling tidak adalah secerca ilmu yang mungkin berasal dari debat yang kita uraikan tadi. Minimal mengingatkan kembali perpustakaan ilmu yang ada di benak, di akal antum semua. Dan kepada netizen yang ada di luar sana, cobalah sahabat menilai bagaimana kemudian poin per poin kita uraikan tentang apa yang tertuang di dalam kitabnya. Berbicara mengenai Al-Quran, kita sudah mengurai berdasarkan original teks. Berdasarkan kita mengurai tentang kitab mereka juga kita sudah menguraikan secara dinamis, ya. Jadi kita itu tidak pakum terhadap satu pembenaran terhadap satu data, tapi kita mengurai data per data demi untuk mengulas kebenaran itu seperti apa. Karena itulah kemudian ya, saya mewakili teman-teman yang ada di ZZZ mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh netizen yang ada di channel-channel sahabat yang lagi live malam ini, ya. Kiranya apa yang kami sajikan itu menjadi ilmu dan bekal kita ke masa depan. Jadi sedikit saya nyambung sebelum saya tutup tentang cerita tadi yang terputus. Saya dihubungi oleh ada orang tua menceritakan tentang anaknya yang diambil atau dibawa atau jatuh cinta atau menjalin hubungan dengan seorang wanita yang beda agama. Lalu kemudian wanita ini merayu si anak muda muslim ini untuk kemudian pindah agama, dan itu terjadi. Orang tuanya sampai menghubungi saya, Bang Suma ini kayak mana? Saya katakan, upaya apa yang ibu lakukan selama ini? Saya selalu ngirim konten-konten channel YouTube debat lintas agama dari beberapa channel muslim yang ada di MMCI, ZZZ, MDM dan seterusnya. Lalu saya katakan apa reaksinya? Sekarang reaksi awalnya itu selalu chat maki-makian, seluruh cacian diucapkan. Ternyata saya sudah tahu Bang Suma, ternyata yang membalas chat saya itu bukan anak saya, tapi perempuan itu. Nah terus sekarang posisi terakhir gimana? Sekarang alhamdulillah Bang Suma, anak saya sudah ada di rumah. Ini beliau di samping saya sedang tidur. Dia sudah merasa bahwa dia salah melangkah karena telah memilih wanita